Nggak ada. Bilang aja nggak ada, pura-pura nggak denger. Kerjain. Kerjain dikit nggak apa-apa. Guru saya. Kok nggak ada suaranya, Pak De? Pak De? Tes masuk. Pak De? Suara sana nggak masuk nih. Nggak masuk ke sini. Enggak itu loh songkatnya kan baru tuh. Jadi kadang-kadang kabelnya keserimpat kali. Goyang-goyangin kursi baru keserimpat tuh kabel kan. Aduh, keserimpat dia. Nggak tahu. Copot. Iya. Udah Pak De, udah masuk. Jadi nggak jawab kita, dia nggak dengerin. Dia nggak dengerin dia? Dia nggak denger kita yang denger dia. Iya. Itu kan. Cuma kalau nggak masuk Bang. Nggak masuk ke OBS. Bagaimana? Enggak, udah di bawah. Ada guru dari bawah ya, saya jambat. Udah ada nih masuk nih. Oh, udah. Siap. Assalamualaikum Bang Agullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak tukar reba. Made ceng kasih sekarang kota. Melok ke sini. Mau Magi ke Islam. Oh, temon ke sini. Manado kasih. Oh, malupi na malempes juga. Iya, lampes mana. Pura di Manrebito. Pura nih. Coba buka camnya Dek, biar banyak langsung lihat. Yang dua itu aja Bang Alif, yang dua aja. Nanti kalau bisa dibesarin sendiri aja dia. Buka camnya Dek, udah undangan. Buka aja. Banyak mah udah ada. Nah, Masya Allah gantengnya, subhanallah. Sesuai Pak dengan Desugi. tingkat Gerunda. Iya, Pak Desugi maksudnya ganteng. Kacamatanya. Dari agama mana sebelumnya adek ini? Kristen Protestan. Kristen Protestan, yang memprotes Kristen yang lebih senior, gitu. Iya dong. Kan seniornya Katolik, gak cocok diprotes, bikin sekte baru, kan gitu deh. Bener kan? Iya nggak? Ya Masya Allah. Gimana guru-guru kita nunggu apa ini? Kayaknya nggak ada lagi yang ditunggu. Silakan. Langsung syahadat. Kita langsung syahadat ya dek. Iya. Oke. Tangan kanannya, satu tangan kanan telunjuknya, ya Masya Allah udah paham. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir sahabat-sahabat Allahu sekalian. Akbar. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi hari ini disaksikan oleh ribuan mata memandang saudari kita, namanya siapa? Putri Girania. Alhamdulillah sudah resmi menjadi Islam. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan menjadi seorang muslimah yang baik,
bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik, dengan sempurna, menjaga kemudian ibadah-ibadahnya, dan senantiasa mengisi kekosongan dengan amalan-amalan yang baik. Baik, sebelum kita minta kepada guru kita untuk mendoakan, boleh ikuti saya sekali lagi ya. Ikhlas tanpa paksaan oleh siapapun, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Silakan Ahi, kalau mau didoakan adik kita ini, waktu dan tempat disilahkan. Mana nih Ustaz Sugih nih? Pak De? Oh ya, tes pemute tadi. Baik, terima kasih Ahi. Saudaraku sekalian, subhanallah, hari ini kita mendapat berkah lagi atas syahadatnya saudari kita Putri Kirania. Hari ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau ucapkan dan yakini pada kesempatan kali ini tidak hanya sebatas di mulut saja, tetapi juga sampai ke hati, bahkan sampai nanti di bawah mati. Insyaallah ya. Oke, saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama, insyaallah dengan diaminkan Mbak Kirania. Ya, itu dikabulkan oleh Allah karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia bersih dari segala dosa. Dosa-dosa di masa lalu, di masa ketika beliau masih kafir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal baiknya tetap dihitung. Nah, orang yang seperti ini insyaallah doanya itu tanpa penghalang, ya, langsung dikabulkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillah akhir hamdan syakirin hamdan yu'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb lakal yang bagi Allah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tu'ahidna inasina aw ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih mengumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang selalu peduli dengan agamamu ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memuji, dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, pada kesempatan kali ini saudariku Kirania mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai utusanmu yang mulia, ya Allah. Kekalkanlah hidayah di dalam hatinya, ya Allah, hingga akhir hayatnya, ya Allah. Beri hidayah juga terhadap orang-orang yang dicintainya, ya Allah. Baik itu ayah, ataupun ibunya, atau saudara-saudaranya yang saat ini masih ingkar terhadapmu, ya Allah. Mereka ingkar karena tidak tahu bahwa Engkau lah Tuhan yang benar, ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dada kami, ya Allah. Karena Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Jagalah hati kami di dalam keimanan, ya Allah. Karena iman ini adalah yang sangat berharga pada diri kami, ya Allah. Tanpa iman kita semua tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, ya Allah. Bahkan Kau jijik melihat kami ketika kita tidak beriman, ya Allah. Jagalah iman kami di dada kami, ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kafir, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri kami, saudara-saudara kami seluruhnya, ya Allah. Muslimin, muslimat seluruhnya, ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini terhimpit ekonomi, ya Allah, yang terlilit hutang, ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemas di rumahnya, di rumah sakit, dimanapun, ya Allah. Ya, beribadah, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon, dan hanya kepadamu aku berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah mengabulkan niat dan hajat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa Hendy. Ya udah. Sekarang Mbak sudah memeluk Islam. Kira-kira langkah berikutnya apa Mbak? Ada mungkin yang bisa kami bantu? Selain ini Mbak, selain kan insya Allah dibuatkan sertifikat mualaf ya. Nanti kirim KTP-nya lagi sama itu. Tanda tangan di atas kertas yang bersih HPS ya. Dikirim ke yang tadi. Ke Ustaz Al. Nomor teleponnya udah dapat? Ada di saya, ada di saya. Oh ya udah. Nanti langsung ke sekretaris umum ya, Pak Ardi ya. Yang ke saya langsung ke sana aja gitu, oke. Terima kasih buat Selain itu apa Mbak kira-kira yang perlu kami bantu? terima kasih aja buat abang-abang udah bantu. Tentu saya di sini terima kasih buat semua. Doa-doanya juga terima kasih. Perlengkapan sholat misalnya apa? Kami ada jaringan kok di Manado Kota ada. Mungkin perlengkapan sholat udah memadai apa gimana? Belum abang. Oh insya Allah nanti ada tim kita di Manado. Nanti menghubungi Mbak. Nah, nanti direspon aja ya. Nanti komunikasi langsung, berjumpa langsung gitu ya. Iya baik. Rencana menikah kapan? Belum tahu abang. Oh belum ya. Aja.
Orang tua udah ada yang memeluk Islam nggak sebelumnya dari keluarga? Cuman dari keluarga saya ada yang Islam. Ibu, bapak? Kristen. Ya doain lah supaya mereka dapat hidayah. Doain aja nanti dalam hati kalau saat sholat gitu ya. Bisa diajarin nggak cara mandi apa? Ada yang mau ngajarin? Silakan. Silakan Ustadz Atta, kasih nasihat Ustadz. Baik, izin Guru dah semuanya. Cuma saya Ya Ustadku. Lanjut Ustadku. menyampaikan 3 ayat aja. Pertama untuk yang baru mu'allaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyyantahu yufar lahum ma qad salaf wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi keistimewaan orang mu'allaf itu apa? Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, maksudnya yang non muslim. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, maksudnya jadi mu'allaf, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi enak ya. Umur 30. Kalau kita umur 30 itu udah banyak dosa itu. Tapi ini tidak. Suci ya. Seperti baru lahir dia. Tinggal untuk seterusnya ini dijaga. Apalagi kan mau nikah. Ada yang membimbing enak. Jadi yang mau nikah kayak gini nih tidak terlalu sulit. Nah terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah inilah bentuk dari apa? Kita selalu menyimak, menyaksikan banyak penghujatan-penghujatan di komal-komal sebelah ya. Tapi inilah buahnya dari penghujatan itu. Yaitu At-Taubah ayat 3:2 itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka yang kotor, menghina, mengejek Islam. Tapi apakah Islam akan sirna? Tidak. Justru tidak akan padam ya. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi tujuan mereka ingin memadamkan. Tapi apakah padam? Tidak. Justru akan semakin banyak mu'allaf itu. Karena Allah akan justru membuat menjadi tambah terang Islam itu. Makanya tidak usah disimak orang-orang penghujat di sana itu. Biarlah. Biar ada nyakit-nyakitin ke hati kita. Yang penting kita lihat aja hasilnya. Firman-Nya Allah tuh tidak mungkin bohong gitu. Ya buktinya semakin banyak gurunda kita memualafkan mana. Jadi jangan terlalu sakit hati, jangan disimak. Kalau saya nyimak sakit hati. Ada penghujatan itu. Tapi saya yakin ke ayat ini. Ya silakan aja, jangan berhenti. Ya semakin banyak mualaf. Karena apa? Karena tujuan mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Tapi justru Allah malah menjadikan Islam tambah terang. Ya maksudnya apa? Bukan malah berkurang, malah bertambah terus yang mualaf gitu. Ya itulah, jadi intinya untuk saudara kita, saudari putri, ini kembali ke fitrah sebenarnya. Wa ir akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi ketika bayi ini belum lahir, Allah sudah mengatakan kepada rohnya ya, kamu tahu nggak aku ini Tuhanmu? Iya ya Allah.
Qalu bala syahidana. Akhirnya dia ternyata lahir dari orang Kristen menjadi Kristen. Tapi ternyata dia kembali lagi ke dulu ya, waktu dia bersaksi ya bahwa sebelum dia lahir udah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya makanya bersyukur ya. Dikembalikan lagi. Makanya dalam Islam itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa. Karena memang dia sebelum lahir pun udah bersyahadat gitu. Tinggal dia ketika lahir dari orang non muslim, apakah muslim selamanya atau malah Allah memberi hidayah. Nah yang terakhir, jadi kita itu dalam Islam itu gini, kita ini belum final. Yang Islam jangan terlalu bangga, tapi berdoalah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinil Islam. Ya wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam keadaan Islam selamanya. Ihdinas siratal mustaqim itu bermakna tasbit. Tasbit itu apa? Ya Allah tetapkanlah aku ini jalan yang lurus, tetap gitu ya. Yang bermakna gitu kalau dalam tafsir itu, bukan tunjukkan. Tapi tasbit. Tasbit itu apa? Tambahkanlah hidayah ini gitu. Bukan, tapi kalau kita artikan seperti yang di framing mana, padahal dalam tafsir itu maknanya itu yang saya pernah baca itu gini. Ihdinas itu bermakna pertama tasbit. Tasbit itu meneguhkan. Yang kedua tolabu majidil hidayah, minta tambah hidayah. Jadi ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami, seakan-akan kan belum dapat petunjuk. Ternyata maknanya itu minta tambahan hidayah. Yang kedua peneguhan. Ya Allah saya ini kan sekarang udah dapat hidayah. Ya teguhkanlah hidayah ini ya Allah. Sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana orang-orang kau beri nikmat. Maksudnya apa? Mereka final. Hidayahnya itu sampai meninggal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Gitu ya. Yaitu orang-orang Yahudi Nasrani itu. Jadi gitu. Jadi maknanya ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Akhirnya di framing. Oh berarti belum jalan yang lurus dong. Ternyata maknanya itu pertama tasbit, peneguhan. Yang kedua tolabu majidil hidayah. Minta tambah hidayah. Tambah terus. Karena iman ini kadang-kadang naik. Kalau naik, jangankan sholat wajib. Sholat sunnah pun semangat kita. Kadang-kadang turun. Sholat wajib pun malas gitu. Makanya tambah terus, minta ihdinas siratal mustaqim, tambah terus supaya iman kita itu bertambah terus. Begitu juga orang-orang non muslim itu, mereka juga belum final. Bisa jadi mereka yang benci ke Islam malah dapat hidayah. Kita yang cinta ke Islam bisa saja Allah cabut, kita belum final di situ. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu direnungkan itu maknanya. Ya, atau juga tambah lagi setelah sholat, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinil Islam. Wahai yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, tetapkanlah ya agama ini Islam ya, di dalam Islam selamanya sampai meninggal gitu. Nanti insya Allah husnul khotimah gitu. Oke gitu Guru Nda, Ustaz Ruki dan yang lainnya semuanya, silakan. Guru Nda Zuma, ada yang mau disampaikan Guru Nda? Oh, Guru Nda Zuman lagi jauh dari perangkat mungkin. Ustaz Sugi, silakan Ustaz Sugi. Ya, mengenai mandi sebelum ini. Ustaz lagi. Ya Ustaz, syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah Ustaz bagi mu'alaf Ustaz, gimana Ustaz Tata? Ya kalau mau mandi itu sama seperti orang mau mandi tobat itu niatkan. Kalau bisa setiap hari itu mandi. Ya Allah saya bertobat, mudah-mudahan dosa-dosaku ya luntur seperti daki-daki yang melengkap di badan saya gitu. Atau kalau mau mu'alaf cukup lah. Oh saya kan barusan mu'alaf, ya udah saya mau mandi ya.
mandi kebersihan, baik dari dosa gitu. Cukup niat gitu doang. Iya kalau orang junub, nawaitu ghusla rafil hadasil akbar, ya, atau orang haid, nawaitu ghusla rafil hadasil akbari minal haidi, atau mau sholat Jumat, nawaitu ghusla rafil hadasil akbari nawaitu ghusla li huduri Jum'ati, dihadiri Jum'ati, itu ya, untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau ini mualaf niat aja mandi karena habis syahadat, gitu loh, ya. Cukup mandi besar untuk apa? Karena saya sudah bersyahadat. Seakan-akan biar kotoran-kotoran ini apapun bersih, gitu. Intinya mandi kebersihan. Karena mandi wajib bagi mu'allaf itu kalau dia orang murtad, pasti kan pernah melakukan junub, maka wajib. Tapi kalau dia murni dari Kristen, itu udah wajib sebenarnya, sunnah. Makanya lakukan itu mandi kebersihan gitu. Kecuali dia orang murtad, pasti pernah melakukan, kalau dia pernah melakukan hadas besar, maka mandi wajib. Tapi kalau orang yang dari lahir udah Kristen, cukup mandi kebersihan karena sudah mualaf gitu. Gitu doang. Terus caranya untuk bersolat Ustadz ketika si mu'allaf ini belum tahu tentang bacaan-bacaan sholat gimana Ustadz Tata? Ya pertama kalau bisa berjemaah. Kalau nggak bisa berjemaah, kalau tahu cara sholatnya berapa rakaat, dia sholat. Misalnya subuh 2 rakaat, nggak tahu bacanya, kata ulama itu ya baca dzikir udah. Misalnya tahunya subhanallah, maka dzikirnya 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah, 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 sampai 7. Langsung dia ruku, Allahu Akbar, subhanallah lagi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya dzikir itu yang dihafal itu. Sambil belajar ya. Belajar Al-Fatihah terutama. Karena rukunnya sholat itu yang qauli, yang ucapan itu cuma 4. Takbiratul ihram yang awal, Allahu Akbar itu wajib yang pertama, untuk lainnya sunnah. Terus Al-Fatihah, nanti doa-doa ruku sujud itu sunnah. Nanti ya wajibnya tahiyat, ya sampai sholawat itu. Yang terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu doang yang wajib. Makanya itu dihafalkan duluan. Al-Fatihah, tahiyat itu sudah. Kalau Allahu Akbar kan gampang, langsung hafal. Tinggal tahiyat dengan Al-Fatihah itu harus dihafalkan pelan-pelan. Selama belum hafal, kalau mau sholat kan harus baca, ya baca dikit yang dihafal. Saya hafalnya apa? Oh subhanallah, ya subhanallah. Ada yang lebih panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya baca itu 7 kali. Apalagi ada yang mimpin enak. Kalau berjemaah enak. Kalau jemaah itu kan tidak usah baca, tinggal dengerin imam. Imamnya ruku, ikut ruku, tidak usah baca apa-apa, tidak masalah. Apalagi mu'allaf ya, gitu loh. Ya cuma repotnya itu kalau sholat sendiri itu loh, ya. Makanya dikir-dikir itu udah apa yang dihafal dikir, belajar alhamdulillah dah, atau subhanallah gitu. Lanjut Ustaz. Ya, Bang Handi, ada yang tambahkan Bang Handi? Uni Diva mungkin? Uni Diva, ada yang mau tambahkan? Dek? Uni Diva, bisa dengar? Ya, Pak De, pada segi, gimana? Ada yang mau tambahkan? Untuk saudari kita yang baru mu'alaf ini, Pak Segi, mana nih Pak Segi nih? Ada masuk lagi, aku terakhir ya. Ya, terima kasih. Pak Desuki putus-putus jaringannya belum. Ya, lanjut Bang Otawaras, mungkin ada yang sampaikan, karena Anda juga seorang mu'alaf ya. Sampai salam buat saudara kita yang bermu'alaf. Iya, betul. Ya, betul sekali ya. Jadi saya memberi
semangat buat saudaraku, saudara-saudariku ya, Mbak Putri ya, yang baru mualaf. Artinya sebenarnya sesungguhnya dulu Anda Kristen yang dikatakan pengikut Yesus itu tidak benar. Ya, justru kita mualaf inilah kita yang dikatakan mengikuti ajaran Yesus. Ya. Kenapa? Fakta, itu fakta. Yesus seorang yang taat hukum Taurat. Hukum Taurat itu salah satunya babi haram, Imamat 11 ya. Selanjutnya Yesus berpuasa. Muslim berpuasa. Ya. Yesus sunat ya. Mengikuti perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan ya, Kejadian 17. Dan banyak hal-hal lain juga dilakukan Yesus. Misalnya dia sholat ya, Matius 26:39 ya, sujud, rukuk dan sampai kepada tanah. Dan juga itu ada tertulis di perjanjian lama, kalau salah di perjanjian di Nehemia 6:7 ya. Orang Yahudi begitu juga. Jadi ya banyak hal-hal ya. Dan juga satu lagi ya, Yesus juga mengatakan Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Dia punya Allah, dia punya Tuhan ya. Markus 12:29. Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita sama Yesus sama punya Tuhan yang sama. Nah, itu sesuai dengan syahadat Musa di Ulangan 6:4. Ya. Jadi itu ya semangat ya buat saudariku dan pelajari terus Islam ya supaya makin kuat imannya dan jangan goyang lagi Mbak ya. Apapun cerita di sana sini, apapun framing sana ini jangan dengar lagi ya. Kenapa saya katakan terkadang ada seseorang itu yang mungkin kalau agak lemah ya, tapi saya tegaskan kita jangan goyang lagi setelah kita masuk Islam, karena Islamlah agama satu-satunya yang benar ya, jelas di Al-Quran dikatakannya ya, Islam itu agama benar, dipastikan di situ di Al-Quran, di kitab lain dikatakan demikian. Dan seterusnya ya, kalau dikatakan Yesus itu mengenal Kristen juga tidak ya, karena dia sejatinya adalah seorang rabi Yahudi nah, gitu. Jadi Yesus itu gak kenal Kristen gitu Mbak. Dan selanjutnya lagi saya bermohon juga ya didoai ya kepada Mbak, karena Mbak itu ya setelah masuk Islam dosa-dosanya dihapuskan kembali suci ya gitu ya. Kami juga mendoakan itu agar kami juga semakin kuat ya menjalani kehidupan ini. Juga kami setiap saat ya bersama Gunung Bunda semuanya setiap hari ya mensiarkan berdakwah ya tentang Islam, bagaimana kemudian agar banyak orang-orang yang sesat selama ini bisa menemukan kejalan kebenaran di Islam itu sendiri. Hari ini kita ketahui juga ya, berjubel-jubel manusia di dunia, di Eropa kita ketahui juga ya, kemudian mereka itu keluar dari kekristenan, itu fakta yang nggak bisa dibantahkan, karena dunia informasi sudah terbuka lebar ya, bisa diakses dimanapun, bahkan di HP kita bisa buka data bagaimana tentang sejarah Islam, sejarah Kristen, sejarah Yahudi, dan sejarah Yesus dan sejarah lainnya. Yang ternyata Yesus adalah memang manusia seutuhnya. Di Bibel sangat jelas dikatakan Yesus itu memang manusia. 2 Yohanes 1:7, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Justru yang mengatakan dia Tuhan justru adalah antikristus dan penyesat. 2 Yohanes 1:7 itu sudah jelas. Nggak mungkin ya kalau dikatakan Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ciptaan melahirkan pencipta. Nah, masuk akal. Inilah yang membuat saya terguncang salah satunya, sehingga saya juga ya akhirnya menemukan kebenaran di Islam. Dulu saya merasa benar sekali. Oh, saya Kristen. Nah, gitu. Saya benar. Bahkan saya olok-olok terkadang teman-teman saya Muslim waktu itu.
Ya, saya juga udah 10 tahun lebih Mbak ya mualaf. Saya kecil dididik ya, bagaimana saya dulu SD di Metodis ya, tahu lah kita Metodis gimana ya kan. Bahkan saya sempat kuliah di kampus Kristen ternama ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Dan setelah saya memang saya awalnya mualaf juga kena pergaulan ya, bergaul dengan teman-teman Muslim. Setiap saat saya sahabat satu tim ya Muslim. Ketika masuk ada pagi sampai sore itu, bahkan sampai malam kami bersama naik kereta. Sebagai tugas wartawan, saya aslinya wartawan ya. Jadi kami meliput dan ketika azan saya membawa dia ke masjid untuk sholat. Dia orang Aceh itu, taat kali orangnya. Inilah membuat saya apa? Saya tertegun ketika dia masuk masjid membuka sepatu ya, sepatu dan selanjutnya ke samping itu mencuci tangan, cuci muka semuanya, berwudu ya. Baru masuk ke dalam. Nah, saya tercengang bagaimana waktu itu saya ke gereja ya, pakai sepatu sebebas-bebasnya. Bahkan saya pernah temukan seseorang yang menginjak kotoran, hanya dilap-lap di atas rumput, langsung masuk. Begitu bedanya ketika aku dulu ya, masuk rumah ibadah, padahal ya aku masuk ke rumah aja, ke rumah seorang aja buka sepatu, buka alas kaki. Ini rumah ibadah loh. Inilah yang buat aku terguncang waktu itu. Satu hal lagi ya, satu lagi yang buat aku terguncang yaitu konsep Tritunggal. Saya dulu Tritunggal ya, Protestan saya dulu, HKBP. Jadi dikatakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus posisi putra atau anak ya, Bapa, Anak, Roh Kudus sama saja dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kemudian ada yang mengatakan Yesus itu Allah sendiri, kacau ini. Bapa sendiri kan ya, Yesus itu Bapa. Padahal kita ketahui Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka bukan berbeda. Artinya apa? Ini membuktikan 3 Tuhan. Makanya ketika berdiskusi antara sesama Kristen, antara lain denom, antara Oneness dengan Tritunggal, Oneness menuduh Tritunggal ini 3 Tuhan. Wajar. Karena konsep Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau udah bukan berarti gak sama. Dan ayatnya ada ya, Yohanes 5:26, Bapa punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Yohanes 13:16, pengutus lebih besar pada yang diutus. Yesus diutus ya, Matius 15:25. Matius 15:24. Jadi itulah dari saya sebagai sedikit tambahan, artinya kuatkan imanmu, Mbak, setelah kamu di Islam. Jangan goyang lagi ya, karena saya tahu juga terkadang manusia itu bisa goncang kalau dia nggak kuat imannya. Kuatkan imanmu, apapun ceritanya ya, perdalam keislamanmu ya, banyak belajar ngaji dan sebagainya, dan sholat jangan lupa. Itu dari saya sementara. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz lagi. Bang Handi, gimana Bang Handi? Oh, jauh. Bang. Ya kita. Jadi sudahi dulu proses syahadat ini, biar adik kita ini istirahat, mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kalau ada sesuatu ya bisa menghubungi kami dengan telepon yang tadi. Ya, gitu deh Putri ya. Apapun itu. Saya udah bisa pamit. Ya, bisa. Iya, sebelum turun ya, bagi teman-teman yang ada di bawah yang ingin berdonasi kepada teman-teman mu'alaf, itu bisa Anda salurkan melalui rekening API. Tolong teman-teman yang ada di bawah yang tahu nomor rekening API itu di tapping ya. Nah, kemudian diberi catatan untuk mu'alaf gitu ya. Kalau memang mau berdonasi, silakan Bang Hendi. Itu gimana caranya Bang Hendi? Disebutkan aja nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia itu di Bank Negara Indonesia atau BNI. Nomornya mudah, 75 kali ditambah 51 ditambah 770.
BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Itu, terima kasih. Kalau boleh ya silakan Dek Putri kalau mau istirahat. Mungkin capek. Kalau ada sesuatu silakan hubungi kami. Tetap istiqomah ya. Salam buat keluarga. Terima kasih. Baik, Abang. Ya salam ya ke keluarga ya, Dek Putri ya. Makasih Abang, aku izin turun dulu semua. Oke, siap. Ya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Sulanti pamikiran ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang memframing di bawah Islam kok dimualafkan. KTP-nya sudah saya pegang, sudah saya kirim kemudian ke DPP. Namanya itu Pemikiran Manado, gitu kan, daerah Manado itu orangnya. Jadi dia asli KTP-nya Kristen agamanya di Pakowa. Mana itu Pakowa? Nggak tahu saya. Wanea. Jadi kalau ada yang bilang di bawah Islam kok dimualafkan, itu framing, hanya kemudian oten yang kejang-kejang di situ ya. KTP-nya sudah ada di saya, identitasnya. Saya juga kirim Bang Handi ke Bang Juma ke DPP gitu. Beliau itu sudah punya calon suami Muslim. Gitu ya, teman-teman. Ya kita doakan semoga bisa langgeng nanti setelah pernikahannya. Ya, kita doakan juga semoga kedua orang tuanya, keluarganya dapat hidayah. Nah kalau ada di bawah framing ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Memang kan kerjanya mereka ini nggak pernah mempercayai segala sesuatu. Jangankan itu, ada anak bayi baru lahir dianggap Tuhan, apalagi hal beginian. Jadi dimaklumi aja, teman-teman ya, dimaklumilah mereka itu. Tapi suatu saat juga nanti akalnya berfungsi kok. Orang jelas KTP-nya Kristen, kita wawancara dia, masih aja nggak dipercaya. Yang dia percaya itu yang tidak mungkin bisa dipercaya, baru dipercaya. Sekali lagi saya ulang nih, yang mereka percaya itu adalah hal-hal yang mustahil, baru dia percaya. Tapi kalau hal-hal yang bisa dipercaya, masuk akal dan logis, dia tidak percaya. Paham gak nih bahasa ini nih teman-teman? Kalau gak paham, saya yang tidak paham nih. Ini bahasa saya dipahami gak sih? Kalau enggak saya turun nih. Paham. Jangan Oh ya udah. Saya bisa marah loh kalau nggak paham. Saya selama ini nggak pernah marah loh. Udah berapa hari ini. Saya kalau nggak marah dalam sehari juga saya nggak enak badan gitu loh. Jadi izinkan saya sekali-kali marah, boleh dong. Ya, inilah buah dari kami membuka Komal, kami membuka room ini dan ke room lainnya. Kami dari Pak Apologet Islam Indonesia khususnya dan umumnya dari pejuang-pejuang Islam Indonesia yang terus memberikan pemahaman tentang Islam kepada oten-oten yang di bawah, tentang bagaimana Islam itu. Ketika ada penghujatan, jangan dilawan, karena penghujatan itu tidak akan menjadikan kita itu benar. Yang dibalas hujatan yang dibalas dengan hujatan. Inilah kami berwanti-wanti kepada yang di bawah, netizen di bawah. Hujatan jangan dibalas dengan hujatan, karena itu tidak menggambarkan keislaman kita. Mudah-mudahan ada putri-putri yang lain atau saudara-saudara kita yang lain yang memeluk Islam, dan ini akan menjadi amal jariah buat guru-guru kita, Bang Arif. buat yang telah masyarakat. Itu ada Aletea katanya suruh mualaf diskusi sama kami. Naik ke sini. Ini ada mualaf di sini banyak. Naik. Silakan Aletia naik. Naik. Minta di multi ayo. Atau kalau mau Apologet Islam Indonesia menjadi membuat suatu event besar mualaf dan PS Murtadin, mau dapat terbuka sekalian gitu loh. Kalau mau Ya, sudah saya undang, sudah saya jambak. Jadi ya silakan naik. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, mulai dari tahun baru 2025
sampai saat ini itu nyaris setiap malam di komal-komal Muslim, Gurunda Zuma itu mensyahadatkan satu orang bahkan lebih dari satu orang, bahkan satu keluarga. Di sini aja sudah beberapa kali, kemudian di room-room Muslim yang lain juga sering, malah kayaknya nyaris setiap hari ada yang mu'alaf. Begitu, itu menandakan bahwa ajaran Islam itu adalah jalan kebenaran, dan yang jelas bom-bom mulai kepanasan di sini. Pasti kepanasan si bom-bom itu. Tapi gini, Tat, saya belum pernah mendengarkan si Edis lagi debat, si bom-bom, mereka-mereka inilah. Dan tiba-tiba ada Muslim, saya mau murtad dong, gimana caranya? Kayaknya nggak ada deh, mustahil deh kayaknya. Tapi selama ini kita diskusi baik-baik, mereka teredukasi, kembali dia mau meluk Islam. Itu Sebentar fakta. malam itu Bang Handi. Kapan? Termalam? Ya capek aku ditantang terus sama bom-bom kan. Jadi ya udah kita puaskan kemauannya. Jadi saya jawab, oke, sebentar malam jam 8 waktu Jakarta di komalnya Superboy katanya. Superboy itu siapa? Superboy siapa ya? Waduh, Itu dia seorang itu sebenarnya kaum kufar juga, Gurunda. Dia sering menaikkan beberapa orang penghujat kiamat di darah, sayur berdarah, itu generasi tanpa ada orang Muslim di atas komal itu. Memang dia Kristen. Unirifa yang lebih tahu kemarin. Dia backgroundnya itu Kristen, cuma ngakunya ateis. Oh gitu. Iya. Ya, enggak apa-apa. Karena dia japri terus, nantang terus. Ini kalau dibiarkan, biar melonjak nanti mulai. Intinya nanti di atas itu, ya, hanya hostnya, bom-bom sama Banjuma. Iya, bertiga. Bertiga aja di atas. Kalau ada ikut-ikut naik, ya Kores juga naik. Assalamualaikum warahmatullah. Iya, ya itulah maksudnya. Muslim dari API nemenin satu di sana, Gurunda. Si Superboy itu ini kok mau apa? Mau diskusi supaya lancar roomnya gitu. Karena dia fokusnya itu bukan ke Kristen, fokusnya itu ke gift gitu. Sehingga bisa adil. Oh gitu. Gitu Gurunda. Ya udah. Sebentar malam siapa yang mau ikut? Bang Handi bisa, Bang Handi. Lu aja, Kores Res. aja. Lu aja, Res. Gak bisa, gua ini persiapan ke Banten, nggak di luar perangkat. Oh, Ya gua Ya, lah, biar- nggak apa-apa, banyak kok. sendiri juga nggak sip. apa-apa, boleh. Sendiri nggak apa-apa, yang penting adil. Tidak adil juga dan- nggak apa-apa. Udah terbiasa kok di Komal Oten, saya udah biasa kok. Karena ini kita punya YouTube gitu. Jadi ketika mereka nggak adil, busuknya kita taruh di YouTube gitu. Ada Ustaz Wapi bisa nanti. Kalau nggak Ban Jibril bisa. Kalau Boleh. memang mereka 2 lawan 2, kalau 1 lawan 1 ngapain? Satu Bom-bom sama lawan Banjuma. 3, 1 lawan 8 juga boleh, nggak masalah. Yang penting Sekali teratur saya ya. sekali saya turun perang, nggak ada kata mundur. Kan dari dulu Bang Suma kayak gitu kan. Mantap. Wih, itulah kenapa kita di belakang Gurunda, Ikhwan. Kamu di pinggir, Deng. Ya. Gitu. Sama ini Gurunda, satu jeleknya dia itu kadang dia tuh bukan curang ya, tapi supaya roomnya nggak sepi, suka memberikan waktu untuk tamu-tamunya berbicara. Nah, Gurunda minta itu dipotong. Oh saya nggak mau kalau itu. Saya Minta nggak itu mau. dipotong di awal. Saya udah sampaikan ke Bom-Bom, waktu saya paling lama 2 jam. Itu pun kalau bisa 1 jam aja. Saya cuma mau menguji ilmunya aja. Cuman dia kan lantang tuh. Nah, terus dia membahas tentang kitab Taurat. Saya bilang gini, kalau kamu berbicara mengenai kitab Taurat, berarti itu kan kamu berbicara mengenai agama Yahudi. Sementara kamu bukan Yahudi. Jadi Islam juga tidak mengkitabkan Taurat, tetapi Islam juga membahas Taurat. Islam juga ada mengupas isi Taurat. Begitu juga Kristen. Jadi tema yang harus kita sepakati adalah
siapakah di antara Islam dan Kristen yang mencuri kitabnya Nabi Musa? Mematikan. Dan dia iakan. Ya sudah, ayo. Itulah temanya sebentar malam. Kalau Dan begitu saya panggil Bang Billy jadi wasit. Mantap. Gimana? Bisa Pak Betul Banyumas? sekali. boleh, Nah, itu. boleh. Kita lihat. Jadi kita jangan mau dipecundangi sama orang-orang dari barat. Temanya itu ada 4 tema yang saya sajikan tadi, tapi dia pilih 1. Saya bacakan tema-temanya ya, yang menggugurkan kekristenan. Temanya adalah yang pertama yang saya sajikan, saya minta kepada beliau karena dia nantang terus. Siapa mencuri kitab Yahudi? Islam atau Kristen? Kedua, siapa penyesat setelah anak Maria terangkat ke langit? Ketiga, Yosua Muslim atau Kristiani? Yang keempat, siapa yang diberkati Tuhannya Abraham? Islam atau Kristen? Nah, dia pilih tema yang pertama. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bagus, selamat datang. Itu makanya aku bilang, saya sendiri dengan mereka 8 orang silakan, tidak masalah. Yang penting konsisten pada tema. Dan saya minta kepada Bom 3 menit saja. 3 menit Anda bicara, saya sanggah lagi 3 menit. Itu nggak usah terlalu banyak aturan main lah. Namanya kita perang akidah, perang logika, ya udahlah, nggak usah banyak cencong. Jawab aja yang ditanya, yang tidak diketahui, yang nggak usah dijawab. Bilang aja saya nggak paham. Udah banyak cerita. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, orang yang tidak memiliki kemudian ijazah teologi dengan orang yang mengaku sebagai pendeta. Nah, tengoklah sebentar malam, ya. Tengoklah sebentar malam. Karena dia suka nantang terus. Dibilangnya kita penakut lah dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Oke, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Yang pasti tidak ada takut. Kalau sudah ada tantangan kayak begitu, nggak ada takut kita. Penting Pak Bom ini jangan curang. Tapi bisakah dia nggak curang? Lanjut Bang Hadi dan teman-teman. Dan saya himbau ya. Ini himbau yang paling paling bijaksana nih. Tolong teman-teman, kalau bisa ingin menonton, lebih baik nonton di YouTube saja. Sekali lagi saya ulang ya, lebih baik nonton di YouTube saja. Utamakan di Zulkifli M. Abbas. Di YouTube saja nontonnya, lebih bagus audionya di sana, tanpa ada gambar-gambar yang mengganggu. Yang kedua, insya Allah Handis Labes Channel juga akan melive-kan. Itu lebih baik nonton di YouTube saja, agar Komal yang tidak berbau Islam ini tidak Anda dukung. Setuju kira-kira nih usul saya? Betul. Setuju. Tapi Setuju. sekarang Jadi, cuma 2 yang diiklankan dong. Memang saya nggak pernah ada, iya. Sebentar dulu Iya. Pak Datuk. Soalnya Komalnya Pak De banyak. Yang mana Pak De yang diiklankan? Silakan Pak De. Sugi Kristologi. Sugi Kristologi juga. Gitu ya. Jadi lebih baik nonton di YouTube saja. Jangan nonton di tempat Bang Juma masuk Komal itu, karena itu Komal bukan Muslim. Untuk itu ya lebih baik Zulkifli Abbas, Sugi Kristologi, Handis Labes Channel official dan lain-lain kan begitu. Cak Tata Channel gitu ya. Ya utamakanlah nonton channel juga orangnya yang ada di dalam yang bekerja. Karena banyak channel kerjanya duduk aja. Bila ada masalah diem aja, kita yang repot. Ya, jadi penonton juga harus cerdas. Ya, setuju ya semua teman-teman. Nih, maupun yang lagi nonton di sini maupun lagi nonton di YouTube, setuju ya. Jangan nonton di Komal itu. Sebaiknya nonton saja di YouTube. Setuju atau tidak nih?
Setuju. Masa Allah setuju. Itu. Jadi ingat ya, cara mencarinya kalau Anda belum subscribe, belum bunyi notifikasinya di channel itu, Anda ke YouTube, ada pencarian, ketik aja di situ, misalnya Zulkifli Mabas, ketemu langsung tuh live. Atau Handis Labis Channel, ketemu langsung tuh live. Sugi Kristologi, kayak sulit ditemukan deh itu karena belum terkenal kan gitu ya. Ya itu diklik aja Sugi Kristologi nongol ya, nonton aja di situ anteng. Habis di Sugi Kristologi pindah lagi ke Zulkifli Mabas, pindah lagi ke Handis Labis, dibolak-balik aja di situ. Biar adil. Cak Tata juga. Cak Tata Channel dan seterusnya. Jam 20 waktu Indonesia Barat. Jam 21 Indonesia Tengah. Jam 22 Indonesia Timur. Jam 16 sore waktu Burundi. Yang ada di Burundi ya. Kita kira begitu. Ini jelas apa enggak nih? Jelas. Oke, Mantap. makasih. Oh. Mantap. Ayo, Kores, ditambahin. Oke, ini gua nambahin ya. Jadi gua itu sangat suka di Superboy gitu karena Superboy ini dengan lantang dan tegas itu menerima data-data yang Kores bawa. Contohnya ya. Menunjukkan data validnya, pembicara dari Muslim, saudara Praistar mengatakan dengan nama Yesus sependek itu tadi ya, kaki atau apa tadi, tolong dihadirkan data valid yang menunjukkan bahwa dia memang cebol atau sependek itu dengan ukuran sentimeter atau inch jika internasional dengan tepat. Setelah itu diskusi akan dilanjutkan, atau pilihannya ada dua, bisa menarik kembali ucapan itu jika tidak ada data valid. Kalau ada data valid itu silakan dilanjutkan. Kalau tingginya pakai less or more masih bisa diterima, tetapi kalau menunjukkan Buset. Nyetel lagu dia. Wah, ditantang ngono. Ditantang data gua Ikhwan. Data gua ditantang. Waduh, hostnya anjir. Salah orang hostnya. Salah orang hostnya. Nah, kalau Anda ingin memberikan semacam sumbangsi berupa gift, di YouTube aja. Di YouTube misalnya Zulkifli Mabas, di situ ada logo dolar. Lebih dikit potongannya di sana ada logo dolar, atau klik gabung langganan per bulan. Begitu juga di channel saya Bang Utasugi. Jadi di YouTube aja. Nah, berbeda kalau di tempat Bang Arif di sini, terserah mau di sini mau di YouTube, bukan terbagi-bagi gitu loh. Ya mudah-mudahan paham. Kalau ingin berbagi gift lebih baik di YouTube itu ada logo dolar, klik aja di sana. Ada super chat, ada super thank, mulai dari murah kok, ada 10.000, 20.000 dan seterusnya. Daripada di situ. Nah, biar nanti mereka merasakan ini kok pendukungnya Bang Juma kok nggak ada yang ngasih gift. Dan dia akan berpikir dua kali lagi menjadi apa? Menjadi pelaksana, menjadi IO. Lo kok sepi IO saya kok tekor gitu ya, Res? Gimana, Res? Itulah kenapa di sono apa ya sangat dimanjakan Tritung gitu, karena hostnya lebih ke gift gitu. Jadi Tritung-Tritungnya dinaikin, tetap walaupun penghujatan dikurangin tetap bisa didominasi oleh Tritung gitu. Karena apa? Karena giftnya kenceng dari Tritung gitu. Sedangkan Muslim yang udah ngerti pasti nggak ngasihnya di sana gitu. Tadi yang Bang Handi itu benar Ikhwan, yang Bang Handi itu benar. Kalian bisa langsung di YouTube atau pasti Gurunda itu setelah di sana akan live di Muslim, di situ kalian ngasihnya gitu my bre. Atau enggak sekarang juga bisa Ikhwan, sekarang mantap tuh sekarang ya nggak Archipe Akhistilo gas. Ada Bang Stilo di bawah, nggak ada dari tadi. Ada. Ini aku play lagi lanjut ya. Aku lanjut lagi ya yang tadi ya. Itu kan datanya Kores ditantang nih di Superboy nih. Datanya Kores ditantang nih mengenai tingginya Tuhannya Kristen gitu. Karena mereka bahas moralitasnya Nabi Islam. Oke, siap. Kita lanjut. Nanti saya mau mengelifkan Gurunda ini di live ini Bang Edi ya. Ya, bisa. Ya. Suami naik ke atas tubuh istrinya dengan mengangkat ya. Untuk mainin. Oke. saudara Kores, silakan. Dari tadi Siap, oke. Silakan. Siap. Dia ini syair berdarah serius itu pakai mau main data gambar kita. Mantap, Bre. Thank you udah dibukain.
Siap-siap, nanti kita ke situ, nanti kita main gambar. Oke, jadi di halaman yang sama, di paragraf yang keduanya dikatakan di sini, there is nothing incredible then in the statement that the rehabilitated carpenter Jesus was not taller than 3 cubits. Jadi tidak lebih tinggi dari 3 kubits gitu. 3 kubits itu berapa sih kawan-kawan? Nah, kita buka data di sini. Ini masih buku yang sama ya, dijelaskan juga. Ini gua udah siapkan kubits di sini. Nah, di sini ini kubits ya. Kita buka 3 kubits. 3 kubits. Cut. 3 kubits itu 1,35 meter, artinya ini 1 meter 350. Nah, sekarang kalau kita lihat dwarfisme itu adalah tinggi badan yang tidak lebih dari 147. Jadi 10 cm di bawah rata-rata manusia yang paling pendek lah ya, yang bisa dibilang normal. Ini buktinya Yesus adalah cebol. Selamat datang di kebenaran. Silahkan Superboy. Kres, nanti Ingin kita menggugurkan ini data ulangan, gua Kres. atau tidak? Kres, ini ulangan udah cukup. Ya tunggu. Dukit, ini perkataan Superboy-nya Bang Andi. Iya. Superboy. Tolong ditunjukkan sumber aslinya, datanya dari mana? Yang Datanya dari mana? Ini betul. Sejauh ini Oke. kamu layak ya. Silakan. Data yang Mantap, thank you my bre. Jadi ini bukunya, ini adalah keluaran dari Teman-teman doktoral jangan lupa S3. nanti malam jam minta 20 lulusan. depannya waktu Indonesia Oke, Barat. silakan ini. 21 Ya. Indonesia Jadi Tengah, ini 22 cover depannya The Indonesia Messiah Timur. Jesus and John the Baptist. Ini cover depannya. Ini saya Lalu lihat dulu nanti ini cover ulang-ulang gitu ya. ketiganya. cover depannya cukup minta legalitas dari Jadi stay Indonesia, tune ya. silakan. Nanti abis ini Oke, saya buka origin terbitnya ini English edition by tanggal, Alexander dan Hager Craft nanti PhD. di Andi Selebes Channel nanti Data di situ Kores diterima, terjadwal dilanjutkan. mendatang. Mantap semua ya bre. Lanjut silakan. Jadi saya nanti kasih menunggu live mendatang gitu ya. Oke. Kita kembali. Nah, ini ya, jadi ini. sorry. Datanya Kores yang apa? Datanya Kores mengenai tingginya Tuhannya para penghujat Islam. Perhatikan apa kata Superboy. English edition by Alexander Hager Craft PhD. Data Kores diterima, dilanjutkan. Mantap semua ya bre. Lanjut silakan. Data gua diterima di Superboy. Logo dia agak terbuka ya berpikirnya ya, terbuka dia. Iya emang ya, ini tuh yang penting gift dia itu. Selama giftnya kenceng, adil dia menjalankan, nggak akan nyepet gitu. Oke. Dan apa aturan timernya dia ini tegas, sama nggak boleh ada nyerang pribadi, nggak boleh ada menghujat yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Nah, kayak gitu, aman itu. Data Kores diterima. Ada nggak yang nanti kalau membutuhkan buka data ya Kores naiklah nanti. Kalau membutuhkan baju mbak data kan situ bisa naik. Kalau memang Nah, ini perlu asisten. betul gitu, itu betul gitu. Tapi posisinya aku malam ini tuh ke Bintaro Bang Handi, perangkat di rumah gitu loh. Jadi Ya udah kalau gitu Bang Jibril coba minta tolong nanti. Kalau nggak Akhi Jibril, Alfi. Kalau nggak Alfi Alfi, boleh, Alfi. Ardiansyah. Ya, Yuk, ya. kita chat di grup dulu lah. Banyak. Karena ngeliatin data itu poin primer penilaian. Nanti di ini Gurunda, di sana itu dialognya itu nggak di, ya itulah sudah beres, nggak gitu. Langsung dihitung di sana. Jadi poin per poin antara argumentasi, penampilan data sama counter argumentasinya. Nah, nanti ditentukan di situ siapa yang menang. Kayak gitu. Aku di sana udah berapa ya? 6 kali menang di sana. Bang Billy minta naik ya? Oh iya, Bang Billy minta naik. Enggak minta dia. Nggak minta ya? Undang aja, udah gua undang. Tuh gua udah undang tuh. Jangan, aku lagi di mall. Oh, lagi di mall dia. Gua pantasan gua telepon lu. Wah, beli Bang gitar Billy nggak Gibson. diangkat. Ya, dia lagi di mall nggak bisa naik ya. Edwin, apa kabar Bang Bil? Edwin? Temen dekatnya Edwin Bang Bil ini. Coba dipraktek sekarang bisa nggak? Coba teman-teman yang ada di sini coba ke YouTube pencarian cari Zulkifli Mabas.
atau Andi Selebe Channel atau Sugi Kristologi, bisa nggak? Coba praktekin dulu deh. Jangan-jangan nggak ngerti, luar pindah ke YouTube. Ini Pak Waras nggak berkata-kata kok malah di ini ya, di report. Tambah. Dihapus dari live ini. Oh Siapa bisa yang- bisa. Aduh. Padahal nggak ngomong. Padahal nggak ngomong apa-apa dia itu. Dihapus Yang lagi, dari yang lagi. Bentar, ternyata yang di bawah ini penonton YouTube juga tuh. Sudah katanya. Masya Allah. Thank you brother semuanya. Ini untuk Komal afiliasi dengan API melive-kan ini ya, bagian dia nanti malam ya. Termasuk punya saya, Komal saya, Bang Hendi. Iya, Bang Ari boleh merilai kok, nggak apa-apa. Bebas kok merilai ke sini. ya, nanti malam ya. Ya, relay Teman-teman aja. kalau mau nonton jangan ke Superboy. Nanti algoritma Superboy itu semakin naik dan itu hanya menginginkan income saja di situ ya. Jadi kalau mau nonton lewat sini aja bersama kita nonton bareng dan Ustaz Tahta. Bang Ari udah jangan diulang-ulang, tadi yang ngambak dia dengerin nanti. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Bang Tilo. Masya Allah. Apa itu? Allahu Akbar. Gak tahu juga apa itu. Apa itu? Wih, gift baru, mantap. Bang Billy, Masya Allah. Bang Billy lagi di mana? Lagi di mall. Lagi baru sampai kelas. Bang Billy, aku mau nanya, siapakah agama manakah yang mencuri kitab Yahudi? Halo. Bang Billy, agama mana yang mencuri kitab Yahudi? Ya Kristen lah kalau dari sejarahnya. Sebenarnya ada rabi-rabi besar di sejaman dengan Yesus ya. Kayak Rabi Eliezer, terus Rabi Yohanan bin Zakkai. Zakkai itu kan tahun 30 sampai tahun 80 matinya. Masih ada. Cuman Yesus di zaman itu emang nggak ngetop di kalangan para rohaniawan Yahudi. Nggak ngetop ya. Udah sampai? Oke, ngajar dulu ya. Kerja. Oke, siap. Kalau nanti malam ada waktu, Bang Billy berkenalan jam 8 malam, standby di bawah sebagai wasit. Siap. Superboy. Yang 8 malam ya di Superboy. Oke, makasih Bang Bil. Ya, sampai ketemu lagi semua. Bang Billy, Jelas. mana akun yang satunya memijat botak itu? Kok enggak? Ya, teman Kristen yang mau naik masih ada kesempatan untuk kita diskusi. Silakan minta permintaan di multi. Yang Kristen ya teman-teman, kalau yang Muslim jangan. Pak Ustadz, aku direpot ya. Direpot tuh Bang Di. Iya, Direpot. Kejar-kejar mereka. Masya Allah. Dia pun direpot. Ini ada 3 ini yang minta naik. Intan 1. Ya udah dihapus ya. Ya buat yang Kristen silakan naik karena guru unda kita masih ada di sini. Mungkin ada persekusi sedikit atau teman lain. Mungkin ada yang pengen naik. Silakan untuk konten The Safe Earth. Nih Safe Earth siapa nih? Kristen ya? Atau coba tuh di tes ini. Safe Earth selamat sore. Islam apa Kristen? Ya buat yang Kristen silakan naik. Mungkin ada persekusian sedikit. Ini singa dari Yuda ini. Ada singa nih ngaum ya. Selamat sore singa. Selamat sore singa. Selamat sore. Ya silakan. Lanjut diskusi dengan guru kami. Jadi temanya apa ini? Bom-bom kepanasan. Silakan Bang Ali, dilanjut Bang Ali. Bukan Mungkin itu, ada yang- bukan tema itu. Ganti dong stikernya, jangan gitu. Iya. Bukan tema itu. Oh. Anda Nanti kuasa malam apa? ada diskusi. Silakan Bang Juma. Iya. Masya Allah. Subhanallah.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai penerima wahyu yang didatangkan kemudian oleh Allah melalui malaikat Jibril yang kemudian kita kenal dengan sebutan Roh Kudus. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah kepada manusia, kepada mereka wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pewahyuan, menerima kabar tentang apa yang kemudian Allah inginkan terjadi kepada manusia atau yang sudah terjadi kepada manusia atau apa yang mencakup antara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sumber satu-satunya pengetahuan umat Islam yaitu Al-Quranul Karim yang menjadi rujukan iman dan juga as-sunnah. Nah, dari Kristen ada yang disebut kitab Roma, ada yang disebut kitab Filipi, Efesus, Timotius, Galatia, Filemon, Tesalonika. Jika ditanya kitab 13 buku ini itu diterima Pak Bom-Bom, kok Pak Bom-Bom pula. Diterima oleh Pak Bom-Bom, kok Pak Bom-Bom pula. Diterima oleh Paulus, itu dari mana? Kalau Al-Quran dari Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik bil haqq. Al-Quran diterima Nabi Muhammad dari Roh Kudus. Ada enggak saudara Kristen yang mampu menjelaskan kitab Roma atau Galatia itu Paulus terima dari mana? Silakan. Ya, gini dia, supaya nggak banyak-banyak cerita. Bagaimana kau mengajak saya menjadi orang Islam, pengikut Nabi Muhammad? Apa yang kau bilang pada saya orang Kristen? Ini yang sedang kita bahas ini. Oh, itu. Ini yang kita sedang bahas. Karena dari mana? Dari mana ajaran Paulus? Berkata, Yesus dengan jelas berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak Jalan ada yang seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nama yang diberikan ke bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya nama Yesus. Oke, baik. Sekarang jalan yang ditunjukkan Yesus menghantarkan muridnya menjadi Yudaism atau menghantarkan muridnya jadi Kristen? Coba Anda jawab. Tahu kok arti Kristen? Tahu, lain lagi ceritanya tuh. Apa coba dulu? Pengikut Kristus. Iya, jadi pengikut Kristus. Ya, yang kita bahas ini Yesus, bukan Kristus. Yang saya tanya sesuai dengan pernyataan saudara, Yesus jalan. Pernyataan saya kembali, Yesus menunjukkan jalan, itu betul. Maka bukan pertanyaan dia menunjukkan saya, jalan, dia jalan. Sabar, dia saudara. Jalan, dia Murid, kebenaran, sabar, dia hidup. Kawan, sabar. Jalan yang ditunjukkan Yesus ketika kemudian kita ikuti jalan tersebut, menghantarkan manusia itu menjadi Yudaism atau menghantarkan orang itu menjadi Kristen? Silakan. Ya sudah pasti menjadi Kristen kalau pengikut Coba Yesus. Anda narasikan kepada saya bagaimana menjadi makanya Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Itu bagi Bani Israel. Itu bagi Bani Israel, kawan. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bapa menorehkan pengajaran kemudian melalui Nabi Musa alaihi salam. Mana jalan yang ditunjukkan Bapa agar orang menyembah Yesus? Silakan.
Oh, banyak. Silakan. Banyak. Silakan. Pada waktu Yesus saja dibaptis, ada suara dia berkata, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Bukan dia ya, bukan Bapa itu menyuruh dengarkan aku, dengarkan dia. Ya, cuma didengar atau disembah? Didengar disembah itu sama. Sama itu. Sekali lagi. Karena dia Tuhan. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus menjadikan orang itu Yudaism atau menjadikan Kristen? Jawab saudara, Aku menjadi bilang, Kristen. Kalau kau Oke. tahu, kalau menjadi kau tahu Kristen arti kata Anda. Kristen, Kalau sudah begitu, pasti menjadi Kristen karena kalau begitu, dia tolong menyediakan tunjukkan. tempat, yang mengikut dia yang menyediakan tempat. Ya sudah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan agar orang-orang ke gereja. Silakan. Itu udah lucu kali pertanyaanmu. Tapi Yesus jalan, kawan. Iya, mengikut dia, bukan soal ke gereja. Kami, makanya ada gereja itu supaya kami banyak beribadah. Tapi sebenarnya Yesus sudah berkata bahwasanya di mana aja 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Kawan, Lukas 4 nomor 16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, berdiri membaca dari Alkitab. Oke. Apakah Yesus di sini membaca kitab Roma, Markus, Matius, Yohanes? Dia tidak membaca itu. Subhanallah. Diberitahukan kepada murid-muridnya yang pasti. Masya Allah. Dengarkan. Masya Yang Allah. pasti dengarkan saya. Yesus bertanggung jawab untuk menyelamatkan semua yang mengikut dia. Yesus yang berkata, bukan yang lain. Yesus yang berkata. Ya. Kamu tanya dulu, siapa ada yang berjanji kepada Anda bahwasanya Islam ini selamat? Siapa? Jangan ke situ dulu. Ke situ loh. Saya kan tadi berbicara, saudara. Tadi saya di awal membaca sebuah ayat, Qul nazzalahu ruhul kudus. Oh, itu nggak jelas semua. Kalau menurut saya, makanya aku angkat tema, semua orang yang Kristen masuk Islam itulah manusia yang terbodoh di seluruh dunia. Oke, kembali lagi berarti kita. Yesus mengajarkan menjadi orang soleh atau menjadi orang Kristiani? Menjadi Kristen. Mana dalil? Mengikut Yesus, ikut aku kata Yesus. Mana dalilnya? Ya, udah nih. Dengar firman Tuhan. Jangan sesak siapa napas, mendengar saudaraku. perkataanku dan melakukannya. Jangan sesak Mereka napas. orang bijaksana. Pertanyaan mereka yang mendengar dan saya- tidak melakukannya, mereka orang bodoh. Saudara, pertanyaan saya jelas bukan? Coba. Yesus mengajarkan jalan menjadi orang soleh atau menjadi orang Kristiani? Menjadi Kristen, pengikut dia. Dalil. Orang ikut aku kata Yesus. Kamu tadi Dalil, aku tanya bahwasanya Dalil. arti dari Kristen itu pengikut Yesus. Dia Dalil, tidak pernah kawan. menyuruh hal-hal yang lain. Dia menyuruh katakan apa yang kukatakan kepadamu, lakukan itu. Dalil, kawan. Saya kasih dalil kepada saudara ya. Yesus menggariskan jalan bukan menjadi seorang Kristiani, tetapi menjadi seorang Dia Muslim. tidak Kristen dong. Sabar. Yang mengikut dia Kristen. Sabar. Yesus mengajarkan, kemudian mencontohkan dan mempraktikkan menjadi seorang Muslim, menjadi seorang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7 Pernah di itu, sana. nggak pernah. Ibrani 5 nomor 7 boleh Anda baca? Boleh. Nggak pernah itu. Boleh Anda baca? 2 Petrus 2 nomor 9 boleh Anda baca? Apa dikatakan di sana? Silakan Anda baca Ibrani 5 nomor Maaf 7. ya, karena saya di atas mobil, Pak ya. Besok masih bisa kita jumpa. Oh gitu. Jadi besok ini dilanjut, ditutup sekarang. Enggak, maksud saya supaya kamu baca aja karena aku nggak punya kitab di sini. Ya udah saya baca. Yesus dalam hidupnya dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan karena kesolehannya doanya didengarkan. Itu satu. Tolong kasih saya dalil di mana Yesus menunjukkan jalan sebagai Kristiani.
dia sudah berkata dengan jelas, ya kan? Bahwasanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dan dia orang saleh. Belajar kepadaku. Dan dia orang saleh, betul? Betul Dia nggak? nggak pernah mengatakan dia saleh, memang dia saleh. Dia nggak pernah mengaku itu karena dia rendah hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Iya. Yesus itu orang saleh kan? Ya udah pasti dong. Jalan yang ditempuh Yesus sebagai orang saleh. Yesus itu yang saleh. Yesus itu bukan lagi belajar. Yesus yang saleh. Kalian? Saleh lah. Di mana dalilnya orang Kristen saleh? Iya. Anda ngerti soleh nggak? Sekarang coba aku tanya apa itu arti saleh? Soleh Bukan. itu artinya orang yang sujud kepada Allah. Matius 26 nomor 39. Yesus lari. Mati meja. Apa yang terjadi? Kok saya hilang? Ada, masih ada suaranya. Loh kok hilang dua-duanya? Kok saya hilang? Aduh ada gambar, serem. Kembali. Lawan kita tadi mana? Kabur. Yesus di dalam Matius 26 nomor 39. Yesus sujud, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Soleh. Bang Zuma soleh, baru juga sholat. Kristen soleh, nenekmu kiper. Dah selesai, kabur, naikkan lagi. Ada lagi pasien, silakan. Sok soleh nih ya. Ada juga orang sok soleh tapi kabur, nggak mau membuktikan kesolehannya. Soleh kok makan bibah, soleh kok makan babi, gimana sih? Soleh nih ya. Ada lagi nih, silakan. Arthur, selamat sore. Sore bang. Abang Muslim apa Kristen bang? Muslim. Soleh atau tidak soleh bang? Soleh lah. Soleh. Ada lagi orang soleh baru banyak pak. Silakan. Apa soleh itu saudara? Soleh adalah Soleh itu orang yang bersujud kepada Allah. Udah ngerti mereka tuh. soleh apa? Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Anda dari Muslim? Ya saya orang Muslim. Masya Allah. Aduh, Muslim. Tadi bilang Kristen. Ya, saya turunkan Bang ya. Satu selalu untuk teman-teman Kristen. Bang Arthur ya, tidak mengurangi rasa hormat ya. Tapi saya tanya tadi Muslim apa Kristen, jawab Kristen loh tadi. Peka lo, bodoh. Oh salah ngomong abang kali tadi. Bang Muslim. Abang kenapa sih marah-marah bang? Ya jawab Muslim Bang Andi. Berarti salah ngomong tadi waktu menjawab kali ya. Udah cukup. Jam berapa ini ya? Oh, udah hampir maghrib. Alhamdulillah kalau Muslim, berarti saya yang salah dengar. Selamat sore, Esther. Islam apa Kristen? Kristen bang. Apa Kristen? Kristen bang. Kristen. Kristen bang. Kristen. Lanjut. Saudara, Iya bang. boleh nggak kita sama kemudian mengkaji tentang
Al-Quran dan kitab saudara terkait dengan dua agama yang kita anut. Ada Anda sebagai Kristen, saya sebagai Muslim. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, orang saleh, yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Di Islam kawan, kata Allah, barang siapa beramal soleh, dia Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, ke dalam jannah, kekal di dalamnya. Orang soleh. Siapa yang beramal soleh, doanya dikabulkan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab saudara pun dikatakan, Yohanes 9 nomor 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang soleh dan yang melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, kok ada pernyataan soleh di dalam kitab saudara? Sementara soleh itu adalah orang yang beramal soleh berdasarkan dengan predikat soleh itu sendiri, yaitu tunduk berserah diri kepada segala aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan. Tunduk kepada aturan Tuhan. Sehingga ibadahnya harus berlandaskan firman Tuhan. Prosesi agamanya harus berdasarkan instruksi Tuhan. Ketundukan kepada perintah, aturan, tuntunan, semuanya mengantarkan manusia itu soleh. Di Kristen, di dalam kitab Yohanes 9:31, Tuhan tidak mendengarkan orang yang tidak soleh, tapi mendengarkan doa-doa orang yang soleh. Bagaimana doa Kristen bisa didengarkan Tuhan? Sementara Kristen bukan orang soleh. Kristen adalah orang Kristiani, pengikut Kristus. Bolehkah Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Ya Bang, sebelumnya ini makasih ya udah dinaikkan Bang sama abang-abang semua yang ada di Komal ini. Sama-sama saudara. Jadi saya nggak ada nggak ada dalil atau nggak ada penyampaian yang khusus untuk yang ada di room ini. Cuman yang perlu saya sampaikan di room ini, kalau keyakinan atau iman itu pribadi masing-masing antara diri kita sendiri sama Tuhan yang kita puja. Jadi abang bilang tadi soleh, tunduk, mungkin pemuka agama atau yang betul-betul tahu. Jadi intinya iman saya kepada Tuhan saya Yesus Kristus itu urusan saya sama urusan saya ke Tuhan saya. Jadi intinya saya ngucapin bisa dinaikkan. Memang saya baru kali ini join ke Komal-Komal kayak gini, sebelumnya sama sekali belum pernah gitu. Jadi kalau soal yang abang bilang itu dalilnya menunjukkan bahwa kami ada dibilang soleh, kalau itu saya nggak bisa menjawab Bang. Cuman yang saya sampaikan, saya utarakan bahwa iman itu menurut hemat saya itu nggak bisa saling menyudutkan gitu. Intinya itu iman itu urusan kita sama Tuhan, kita yang tahu iman kita bagaimana sebesar apa sama Tuhan gitu. Itu aja Bang. Makasih banyak ya Bang. Iya, Masya Allah. Sayangnya yang memiliki dalil itu di Islam, gak ada di Kristen kawan. Di Islam itulah ikrah fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu dalam Islam. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen enggak. Markus 15, Markus 16 diberitakan perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum.
Matius 8 nomor 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Enak kalau yang Anda sampaikan itu bisa terrealisasi. Artinya tidak ada kristenisasi, tidak ada misionaris, tidak ada penginjil-penginjil di pasar pakai toa. Bagus. Tapi faktanya kan tidak begitu. Lah orang di masjid pakai toa kok gimana? Segala upaya dilakukan kemudian untuk mengkristenkan orang lain. Semua lini, semua gerakan dipakai untuk mengajarkan kekristenan. Oleh karena itu, dialog harus dibangun. Sama sebentar malam nih, tantangan Pak Bom Bom. Siapakah yang mencuri kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen? Nah, gitu. Supaya yang lain itu mengetahui Kristen ini dari mana, Swi? Shalom Pak Ustadz, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Salmon, kawan, silakan. Ya, gimana Pak Ustadz? Apanya yang gimana? Enggak, maksud saya Pak Ustadz Harip. Ini komalnya Pak Ustadz Harip kan? Iya. Iya, makanya saya menyapa yang punya komal, Bang. Oh iya, Iya, Bang Junedi, saya iya, sama. Saya juga tadi menyapa Datuk, bukan Anda. Makanya saya bilang salmon, karena kami janjian ada bisnis ikan salmon. Oh iya Kak. Iya. Baguslah, semoga bisnisnya lancar Bang ya. Ya, Armin. Amin, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan Yesus ya. Silakan lanjut. Ya. Bang Junedi. Oh silakan lanjut Pak Ustadz kalau mau ini menyampaikan sesuatu. Iya, saya kasih podium terhormat kepada Pak Pendeta Junedi, pelayan gereja. Jangan bilang gitu Pak Ustadz, saya bukan pendeta, saya hanya Beliau jemaat juga biasa. banyak anak rohaninya. Silakan langsung. Enggak, diskusikan cuma 23 orang Pak Ustadz yang saya bina, orang-orang murtadin itu saja Pak Ustadz yang kita silakan. sebut Kociba, komunitas ciptaan baru Pak Ustadz. Ya, Tapi saya jemaat biasa. Iya. Saya tidak ada sekolah teologi ya, saya hanya dipercaya saja Pak Ustadz. Betul. Jadi namanya juga itu pelayanan Pak Ustadz. Iya Bang Junedi. Jadi murtadin itu kalau di dalam agama Islam sebelum memeluk Kristen dia Nabi Isa itu dinabikan. Kemudian setelah murtad di kitab Bible itu tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kan. Gitu kalau orang murtadin itu memang selalu ini ya dilematis. Pindah ke Kristen Kalau menemukan bahwa Yesus itu Tuhan kan gitu kan ayat-ayatnya dia disebut Nabi bahkan si Yesus itu. Ya silakan lanjut aja diskusinya dengan Gurunda. Kalau murtadin itu di Kristen berarti orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus Kristus Pak Ustadz. Serba salah. Murtadin itu serba salah. Malah lebih suka berdebat dengan murtadin. Ya silakan lanjut aja dengan Gurunda. Ya, makanya saya ganti Kociba, komunitas ciptaan baru dari gelap menuju terang Kristus. Nah itulah dia. Sudah saya ganti Pak Ustadz. Oke. Karena banyak polemik. Baik, saudara. Menurut Yesus anak Maria, penyesat datang setelah dia itu bergelar apa? Silakan. Apa gelar penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus? Coba Anda baca Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Kalau penyesat itu biasanya Bang, ya, yang datang ya seperti singa berbulu domba. Enggak. Menurut Bang. Yesus Bang, bukan menurut gereja. Menurut Yesus, penyesat datang dengan gelar apa? Silakan. Silakan Tuan Bacok. Jujurlah kawan. Ya itu dia kata Yesus mengatakan hati-hati. Ya kan dengan gelar penyesat yang datang setelah Yesus itu apa kawan? Iya, yang datang setelah Yesus. Orang yang murtad dari Islam akan menjadi pengikut
Kristus. Siapa gelar penyesat setelah Yesus? Kata Yesus, apa gelarnya? Apa itu bang? Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Bagus. Bisa Ayo nanti saudara, saya jadikan orang abang Islam singer di tadinya gereja nanti. pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menebarkan berita salam damai ke seluruh dunia. Shalom alaikum, assalamu alaikum. Begitu murtad masuk Kristen menjadi pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, penyesat yang datang setelahku gelarnya adalah penyesat yang datang setelahku yang harus diwaspadai oleh Bani Israel gelarnya adalah Jadi Anda menggiring orang yang murtad dari Islam menuju kepada menyembah yang bergelar Kristus. Nah inilah yang disebut Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Nah ini ada abang manusia-manusia yang menggiring manusia lain menuju kepada iblis. begini untuk bang. durhaka kepada Tuhan. Santai loh bang, abang jangan Santai. bernarasi seperti itu. Santai, saya tidak sengaja menggiring, kencang Pak. supaya dahaknya keluar. Saya tidak menggiring, bahkan saya tidak menggiring. Tadi mereka. Anda bangga menjadi penggembala orang-orang murtad. Orang-orang murtad ini Anda suruh menyembah kepada siapa, kawan? Kristus. Bang, ini Bang Juma, tenang dulu. Ini Bang Juma ya Bang Juma. Orang-orang itu sudah ada di gereja, ya kan? Anda ngajak mereka menyembah Kristus. Jadi saya membina mereka, Bang. Nyembah Iman kepada? mereka, kan di situ dia. Nyembah kepada? Yesus Kristus, Bang. Ah, Kristus. Penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat menurut Yesus untuk diwaspadai Bani Israel, gelarnya apa? Nggak tahu saya apa gelarnya, Bang. Ya, yang penting saya melayani, dipercaya, memberikan tugas dan membina mereka itu saja, Bang. Dari membina sekarang membina jadi mereka 7 untuk kakak. menyembah sang yang bergelar menyembah Yesus Kristus. Siapa kemudian yang harus ditakuti, dihindari, diwaspadai? Ya, menurut Yesus. Penyesat yang bergelar setelah Yesus bergelar. Ya, ada yang bergelar guru palsu, nabi palsu, Bang. Terus apalagi gelarnya? Banyaklah, Bang. Yang penting yang tidak percaya kepada Yesus membawa ajaran-ajaran yang baru. Tolong bacakan saya Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Boleh, kawan? Boleh. Silakan. Matius, sebentar ya. Iya. Santai ya Bang Juma, ya. Kita baru kali ini nih Santai kawan. Saya cuman flu, dahaknya biar keluar. Silakan. Sama juga, saya juga lagi batuk dengan flu nih Bang. Oke, berarti kita senasib seperjuangan tapi beda akidah. Silakan. Matius berapa Bang tadi Bang? Matius 8. 24 saudaraku, nomor 4 dan nomor 5. Oke. Saya baca ya. Iya, saya dengar. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, jadi penyesatnya, makanya kami harus waspada ini Bang. Penyesatnya datang mengaku apa? Ya, mengaku dengan memakai namaku dan mengaku sebagai Mesias. Nah, jadi kalau disambung Yesus bukan begitu Bang. Memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti orang itu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Betul? Ya, betul. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Adakah umat Islam pengikut Kristus? Loh, sejauh yang saya tahu
Islam itu pengikut Muhammad, Bang. Alhamdulillah. Adakah Kristen pengikut Kristus? Ya jelas dia pengikut Yesus Kristus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya. Loh, kenapa, Bang? Penyesatnya bergelar Kristus. Aduh. Itulah dia, Bang. Itulah dia. Itulah dia. Yesus Itulah kan dia. sudah mengingatkan Masih mau aku datang kami besok. berhati-hati. Berhati-hati kepada penyesat yang bergelar. Penyesat tersebut nanti Bergelar. situ akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias Bergelar. palsu. Bergelar apa, Bang? Di situ Dia menggelari dirinya dengan gelar apa, Bang? Ya, ada yang menggelar dirinya seperti Mesias kan di situ dia. Ada Kalau yang Yunaninya Kristus. lalu dia menggelar dirinya seperti nabi yang di situ dia. Nah, itulah Masya gelar-gelar Allah. gelar-gelar nabi-nabi palsu setelah Yesus. Ya itulah menurut saya, Bang. Subhanallah. Nah, Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan berkata, akulah Kristus. Dan dia atau mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan di mana banyak orang di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus. Silakan. Nah, Di masjid atau di gereja? saya contohnya pengikut Kristus, Bang. Pengikut Allahu Akbar. Pertanyaan saya, saudara, di mana banyak kita temukan pengikut-pengikut Kristus? Di masjid atau di gereja? Di gereja. Allahu Akbar. Takbir. Indonesia bergema. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kok masalah, Bang? Justru mereka udah tahu jalan kebenaran. Iya, silakan. Kalau di gereja itu adalah jalan kebenaran, lalu orang banyak yang tidak menempuh jalan kebenaran dan mengikuti Kristus itu siapa? Ulangi, Bang, soalnya tadi tidak dengar. Kalau yang di gereja itu pengikut kebenaran, lalu yang dinubuatkan banyak orang pengikut Kristus yang mengikuti jalan kesesatan itu yang mana? Ya pokoknya begini, Bang. Yang jelas Yesus itu jalan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah sekarang Itu aja, Bang. kalau di luar Yesus tidak ada, berarti di luar Kristus tak ada. Nah sekarang yang ada di muka bumi ini saat ini hanya Kristen yang terciduk pengikut Kristus, betul? Ya memang Kristen artinya pengikut Yesus, Bang. Oke, bukan, salah ente, jangan dipelintir. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesusnya bernubuat akan datang penyesat bergelar Kristus menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak pengikut Kristus selain Kristen? Silakan. Yang jelas, Bang, kami ini pengikut Yesus Kristus. Jadi abang jangan pisahkan Kristus itu dengan Yesus. Sebab Yesus itu adalah Yesus saya sudah Kristus. mengiyakan. Itulah pusat penyembahan saya, Bang. Saudara, saya sudah mengiyakan Kristen pengikut Kristus yang katanya Yesus. Kan tadi penyesatnya ngaku Yesus kan? Iya. Oke. Sekarang Yesus menubuatkan akan banyak orang tersesat mengikuti Kristus. Ada penyesat bergelar Kristus dan penyesat dan yang disesatkan banyak, kata Yesus. Kalau itu bukan Kristen, lalu siapa? Jawab. Ya, saya tidak perlu menjawab itu, Bang. Yang penting kami tahu bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar itu kami tidak percaya, Bang. Siapapun dia yang mengaku bahwa dirinya Kristus, kami tidak percaya. Siapapun yang mengaku dirinya Nabi, kami tidak percaya. Itu saja, Bang. Itu yang diingatkan oleh Yesus kepada kami, Bang. Pengikut Kristus. Enak, Bang, bagus sekali yang itu aja loh, Bang. Iya, saudara. Yesusnya menubuatkan kepada Bani Israel, muridnya, orang Yahudi. Wahai orang Yahudi muridku, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang sabat, yang menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Dengarkan, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka yang menjadi pengikut Kristus, yang mengajak orang lain untuk menjadi pengikut Kristus ini? Ini seruan Yesus kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada pengikut Kristus yang ada di luar Yahudi. Yesus mengatakan, Bang, pergilah, beritakanlah firman sampai ke ujung bumi loh, Bang. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, betul? Dan baptislah mereka dalam Putra dan Roh Kudus. Oke, boy. Oke, my boy. Itu yang berkata seperti itu adalah orang yang keluar dari kubur, betul? Justru itulah dia bangkit, Bang. Makanya kami Anda sebagai akui? orang Kristen, hari kebangkitan Yesus itu adalah hari kemerdekaan kami sebagai orang Anda akui, Kristen bukan? yang percaya kepada Yesus. Anda akui bukan bahwa itu adalah perintah ke orang yang keluar dari kubur, betul? Ya, karena dia bangkit, Bang. Betul. Sekarang Anda baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Hari ketiga keluar dari perut ikan, hari ketiga anak manusia juga keluar dari perut bumi. Betul? Ya, dia menggenapi itu, Bang. Oke, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan soleh? Ya, yang dimaksud Yesus untuk angkatan jahat itu adalah angkatan yang tidak percaya kepada dia, Bang. Wa syukurillah. Berarti Anda sudah menggenapi angkatan jahat percaya terhadap tanda atau simbol yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti kalau 3 hari 3 malam, kapan dia keluar dari perut bumi? Hari ketiga, bukan? Iya. Itu tanda untuk siapa? Ya, itu Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Iya, itu tanda. Oke, iya. Itu tanda untuk siapa? Tanda itu angkatan jahat itu diberikan kepada angkatan jahat supaya dia percaya. Masya Allah, itu adalah tanda angkatan jahat. Tepuk tangan pemirsa. Berarti tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga. Yang keluar dari kubur berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Betul? Betul, itu perkataan Yesus, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang Yesusnya berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang modal apa Anda percaya kepada makhluk yang datang mengaku Kristus itu? Modal apa? Karena dia bangkit dari kubur, kan? Jelas. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Dia sudah mengalahkan maut, Masya Allah, Masya Allah. Wahai anak-anakku sekalian, warga negara Republik Indonesia yang Islam, dengarkanlah diskusi ringan ini. Kalian gunakan akal, jangan terperdaya dengan harta, jangan terperdaya dengan wanita, jangan terperdaya dengan laki-laki. Tingkatkan akidahmu, kuatkan imanmu, tetaplah mati dalam keadaan Islam. Saya kira begitu dari saya. Sini sudah mau maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada sore hari ini menjadi edukasi bagi anak bangsa untuk jangan terpengaruh kepada ajakan untuk mengikut kepada Kristus, khususnya umat Islam. Anak-anak kita dibina dengan baik, jangan mau menjadi pengikut Kristus. Karena di situ ada tanda tanya besar. Karena di dalam Bible saudara kita Kristen, kepada orang Yahudi Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Oleh karena itu jangan sampai dia keluar dari Islam, jangan sampai dia menjadi pengikut Kristus. Karena kenapa? Di situ masih abu-abu, di situ masih tanda tanya besar. Kalau Kristen adalah pengikut Kristus, Kristus yang benar, lalu mana Kristus penyesat yang akan menyesatkan banyak orang itu? Mana? Kristus tidak ada, yang benar. cuman satu pengikut Kristus, yaitu Kristen. Mana penyesat yang menyesatkan banyak orang? Mana? Kiri kanan tanda.
ke depan tidak ada, ke samping kanan tidak ada, ke atas tidak ada, ke bawah, ke belakang tidak ada. Hanya ada Kristen yang kita temukan. Kalau yang dimaksud Yesus bukan Kristen, lalu mana komunitas besar yang disesatkan oleh Kristus itu? Oke, saya rasa itu sebagai asupan vitamin sore di hari ini pada anak-anak saya, anak-anak Islam, anak-anak Muslim, khususnya yang mendengarkan ini. Kuatkan akidah kalian, jangan terpengaruh dengan harta, jabatan atau apapun itu. Ya, apalagi hanya dengan baju kaos harga 10.000 tiga. Ya, oke. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satuan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum. Dan tidak pernah kami memaksakan orang untuk mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Arif. Saya turun Pak Ustadz ya. Bang Junedi. Mana? Lanjut aja Bang Junedi. Bang Junedi gimana? Lanjut. Bang Junedi Ya, gimana Bang Handi? Gejala awalnya apa Bang? Gejala awal apa? Aman ya Bang ya? Aman Bang, di Komal ini aman, kita diskusi. Tapi memang benar data yang ada di Bible Bang, waspadalah terhadap Mesias palsu itu. Ya betul Bang, kami juga waspada Bang, karena sudah ada di Bible itu memang mengingatkan kami supaya waspada kepada Mesias palsu itu Bang. Bedanya pengajaran ini Bang. Menamakan Mesias. Apa bedanya pengajaran Mesias asli dengan pengajaran Mesias palsu? Apa bedanya Bang? Ya, kalau Mesias yang asli itu Bang, ya dia yang sudah menebus saya dari dosa saya dan rela mati di kayu salib ya untuk menebus dosa saya Bang. Nah di situ dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah di situ Bang, itulah hari kemerdekaan orang Kristen. Di mana Yesus telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga Bang. Nah, itu lo bikin itu lo anggap yang asli. Yang asli lah itu Bang. Mari kita cek ya Maya. Menurut Anda yang asli ini, Mesias yang asli ini, menurut Anda ini dia orang soleh atau dia pengkhianat? Kalau Mesias yang asli ini adalah orang soleh Bang. Oke stop, orang soleh. Menurut Anda Mesias yang asli ini banyak dosa atau tidak ada dosa? Tidak ada dosa Bang. Tidak ada dosa. Menurut Anda Mesias yang asli ini mulia atau tidak mulia? Wah sangat mulia dia Bang. Sangat mulia. Pertinya ini boleh nggak membunuh orang soleh, mulia dan baik hati, tidak sombong ini? Boleh membunuh atau tidak? Ya, kalau kami pengikut Yesus yang asli ini Bang, dilarang untuk membunuh Bang. Baik, dilarang membunuh. Ya. Terus yang mati di tiang salib itu Yesus yang mulia, Mesias asli yang mulia, orang soleh, tidak ada dosa. Menurut Anda yang mati terkutuk di tiang salib, A. Yesus yang mulia, Yesus yang soleh, B. Mesias pengkhianat terkutuk. Yang mana yang Anda pilih? Ya, yang soleh tadi yang mati Bang, yang mulia tadi yang mati demi untuk menyelamatkan saya Bang. Loh kok kebalik Bang? Iya. Apa dasarnya Anda mengatakan Mesias yang mulia, yang soleh ini, sedangkan dari awal nggak boleh dibunuh orang yang seperti ini? Apa dasarnya Bang? Itu karena kasihnya Bang. Ya seperti di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang Bang Handi, termasuk Bang Handi, supaya percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Di situ dia Bang. Menurut Anda yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau pengkhianat? Orang yang mulia, orang yang tidak berdosa itu Bang Handi. Tapi kenapa dia terkutuk kalau tidak? Begini Bang, kenapa dia terkutuk kalau dia tidak berdosa? Karena kasihnya kepada saya Bang, yang menebus dosa saya kan adalah orang yang tidak berdosa. Kan di situ. Kebalik-balik. Kok jadi kebalik-balik akal Anda Bang? Iya, mana bukan kebalik-kebalik loh Bang.
Nah, Yesus itu di mana coba? Di pengadilan. Saat itu tidak pernah ditemukan kesalahannya. Pilatus juga mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dengan orang. Oke, baik. Di situ dia. Oke. Hanya hasutan dari para ahli Taurat. Menurut Anda di Bible bahwa itu, Yesus itu Bang, menyamakan dirinya dengan ya, Allah. waktu ini Bang, waktu banyak Dia Bang. itu adalah Allah itu sendiri. Bang, waktu ini, menurut Anda ini dengerin baik-baik. Kalau nggak salah Yohanes 8:44, Yesua Amasia atau yang mulia ini berkata, kalau kau ingin membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Masih ingat kata-kata itu, Bang? Ingat Bang, ketika Oke, dia baik, bicara dengan baik. orang Yahudi. Artinya ini, Bapak siapakah yang menghendaki Yesua mati di tiang salib? A. Bapak di surga. B. Bapak iblis. Bapak di surga Bang yang menghendaki. Tadi kita udah sepakat membaca Iya. Yohanes 8:44. Yang ingin membunuh dia, Bapak yang mana yang ingin membunuh dia di Yohanes? Yesus memang datang ke dunia ini untuk Kok jadi nggak nyambung ya? Untuk Kok jadi nggak nyambung korban nih? penebusan salah loh Bang. Saya ulang itu kembali. dia sekali untuk selama-lamanya. Makanya kami tidak lagi bunuh kodok, bunuh kambing. Bang, bunuh kok sapi. jadi nggak nyambung, Bang? Ini dengerin situ. dulu, Bang. Bang, Pak Junedi, bisa nggak sih bahas Indonesia dengan baik, Pak Junedi? Saya Enggak, memang enggak akan apresiasi Anda nyambung loh. Bang. Diskusi kita memang ini enggak akan nyambung. Saya Harus baca kita- lagi, Bang. kita masing-masing. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Ya kan ya? Iya, karena dia tidak Oke, percaya dengerin kepada dulu, Bang. Yesus. Dengarkan dulu. Siapakah yang ingin membunuh Yesus? A. Bapak yang iblis. B. Bapak yang di surga. Bapak yang di surga, Bang. Loh, tadi barusan saya baca loh. Korban penebus Waduh, salah. terlalu sengklek ini. Sengklek Anda ini bener. Jelas tertulis di situ, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Pertanyaannya, Bang, siapakah yang ingin membunuh Yesus? A. Bapak yang iblis. B. Bapak yang di surga. Yesus itu memang mati untuk dikorbankan. Aduh, nggak nyambung Bapak lagi. yang di surga. Kalau begini saya minta ampun, Bang. Bahasa Indonesia aja Abang nggak nyambung. Terus akalnya nggak berfungsi. Tetap pada koridor itu nggak bisa dirubah lagi karena datanya ada. Anda tidak mau ikut data itu. Iya, karena memang sudah tertulis di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 loh Bang. Itu perbedaan kita ketika membaca kitab suci saya. Jadi Terakhir Bang. Harap maklum di situ Bang. Iya. Saya maklumi Anda kok. Anda tetap. Saya juga memaklumi Bang Handi. Pada prinsipnya Anda ini tidak mengakui bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah iblis, bukan Tuhan gitu ya. Pertanyaan saya, Bang, siapakah pelaku pembunuhan Yesus di tiang salib? Ya pelakunya Bang, itu para ahli Taurat, orang Farisi dan tentara Romawi Bang. Oke. Perbuatan mereka ini, perbuatan pelaku pembunuh Yesus ini, menurut Anda pengaruh iblis atau perintah Tuhan? Perbuatan mereka Bang, ya Iya. perbuatan mereka. Oke. Ya, di situ memang udah saatnya Bang, memang Yesus itu sudah mati. Dengerin pertanyaannya, Bang. Perbuatan itu Bang. Abang bisa nggak Anda menyimak bahasa Indonesianya nih, dengerin Ya, ya? menyimak. Saya tidak melihat, saya tidak membahas masalah perbuatan mereka Bang, tapi memang sudah waktunya Yesus. Dengerin Bang, dengerin dulu Bang, sederhana ini ya. Orang yang mau membunuh Yesus itu ada imam-imam kepala Yahudi, ada Yudas, ada tentara Romawi. Ini loh pelakunya. Pertanyaan saya Bang, kehendak siapakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus? A. Kehendak iblis. B. Kehendak Tuhan. Kehendak Bapa Bang. Oke, jadi kehendak Bapa menyuruh jadi Bapa di surga memerintahkan tentara Romawi, Yudas berkhianat dan Kayapas menangkap dan membunuh Yesus. Ini perintah Bapa di surga. Nah, itu tidak ada di dalam Alkitab saya. Bapak itu memerintahkan itu, Bang. Itu hanya satu proses saja, Bang, di mana Yesus itu harus jadi korban. Kalau begitu, saya balik. Apa yang merasuki mereka ini sehingga mau membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka?
Ya, tidak ada juga pertanyaan itu di dalam Alkitab saya, Bang. Oke. Siapa yang memasuki Baik. mereka kan di situ. Tetapi saya hanya tahu bahwa dia adalah korban penebus Oke, salah. Bang. kalau begitu saya permudah. Apakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus ini kejahatan atau dia adalah pahlawan? Apa belum waktunya, Bang? Itu. Apa, Bang? Apa? Saya ulang ya. Ketiga oknum yang saya sebut tadi membunuh Tuhanmu di tiang salib. Tindakan mereka adalah A. kejahatan, B. pahlawan. Ya, kalau tindakan itu memang tindakan jahat, Bang. Kejahatan. Nyambung pertanyaan. Kejahatan ini bersumber dari Tuhan atau bersumber dari iblis? Sumbernya dari iblis, Bang. Iblis. Berarti iblislah yang merasuki mereka sehingga membunuh Yesus. Betul apa betul? Betul, Bang. Nah, kena kau di sini. Artinya adalah pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak Itu hanya proses saja, Bang. Hai. Itu hanya Udah kena kau di sini, Bang. Ya udah ya, makasih ya, Bang ya. Udah. Itu hanya proses saja, proses di mana Yesus harus menjadi korban. Tadi berhasil masuk. Abang tadi Bapa di surga udah menghendaki dengar dulu, Bang. kematiannya, Bang. Bang, Silakan, karena abang ada ayatnya. Tadi abang udah mulai jujur di sana. Artinya adalah itu proses dengar dulu, kematian Bang. Yesus loh, Bang. Memang harus seperti itu. Iya, abang dengerin dulu. Abang udah mengakui bahwa ketiga oknum ini dirasuki oleh iblis, perlakuan mereka adalah kejahatan, dan mereka Itu membunuh prosesnya, Bang. karena pengaruh iblis, gitu ya. Jadi pembunuhan Yesus di tiang salib itu bukan kehendak Bapa, tapi kehendak Bapa tadi yang adalah iblis. Karena iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau membunuh Yesus. Setuju? Itu hanya proses loh, Bang. Ya, masalah Ya, proses memang kematiannya proses. itu tidak Memang kami proses, permasalahkan, Bang. Tetapi Bapak itu sendiri, Bang, ya sudah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Mulai binasa. lagi ngeles dah. Masalah proses kematiannya itu tidak bisa permasalahkan, Bang. Dan di situ tidak saya permasalahkan, tetapi dia memang korban sekali untuk selama-lamanya, Bang. Makanya kami tidak nyembelih kambing lagi, tidak nyembelih domba lagi, tidak nyembelih tengkukur lagi, tidak nyembelih ya udah sapi paham lagi, itu, Bang. Bang. Nah, jadi tiap tahun nanti Dengerin sapi-sapi dulu, Bang. itu kan Udah, habis Bang. loh, Bang. Iya, Kita jangan ngomongin import sapi, Bang. di Australia, sapi. Udah cukup ya. Artinya terakhir nih, Bang, sebelum Anda mandi 7 sumur. Aduh, tadi terakhir juga. Ini terakhir lagi Abang bilang. Ya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya Yesus mati dibunuh oleh orang yang kerasukan iblis? Apa manfaatnya buat Anda? Loh, dosa-dosa saya, Bang. Saya yang berdosa ini, Bang. Ya, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menebus saya dari segala dosa-dosa saya, Bang. Baik. Saya disebut orang merdeka, Bang. Disebut orang merdeka. Nah, di situ dia. Oke, Ya udah terakhir. dijawab, Bang. Selesai, Udah Bang, ya. dijawab. Ya udah. Nanti lagi kita Kesimpulannya diskusi ya, adalah Bang, ya. ya udah, Bang. Kesimpulannya adalah ya. Nah, enggak perlu Abang simpulkan. Enggak perlu Abang simpulkan diskusi. Saya Kalau mau saya ngomong, saya nggak menyimpulkannya simpulkan. nanti Abang marah, Anda setuju juga. Ya, Saya kan? mau ngomong. Ya udah, saya mau Biarlah ngomong nanti lagi. orang lain yang menyimpulkannya, Ya biarlah. udah. Saya mau bicara dulu ya, Bang. Ya. Berdasarkan analisa, bukan kesimpulan tapi resume, yang menghendaki Yesus mati, mereka ini dirasuki oleh iblis. Mereka ini adalah penjahat. Penjahat ini membunuh seorang manusia di tiang salib. Anda manfaatkan sebagai penebusan dosa Anda. Resumenya adalah karena orang kerasukan iblis membunuh seseorang di tiang salib, Anda manfaatkan menebus dosa Anda. Terima kasih. Semoga Anda tersadarkan. Selamat datang. Kesimpulan akhirnya, Bang, bukan kami yang selamat datang, membenarkan, Bang. tetapi dia yang telah mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada saya. Oke, terima kasih Bang Andi. Makasih, Terima kasih Bang. Bang Ustaz Arif dan Bang Juma, saya permisi. Selamat Oke. sore, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.
Hebat ya Bang. Masa nggak nyambung-nyambung dari tadi. Tapi kadang dia terjebak dengan keadaan yang ada. Jadi sepintar-pintarnya orang melawan data, melawan kejadian, sepintar-pintarnya orang les, dia akan jatuh dengan sendirinya dan mengakui dirinya bahwa saya salah bicara. Sekali lagi ya, sepintar-pintarnya orang berbohong, sepiawai-piawainya orang berbohong, kebohongan itu sendirilah yang berkata, aku memang berbohong. Tapi sepintar-pintarnya orang menyembunyikan kebenaran, sepintar-pintarnya menyembunyikan kebenaran, kebenaran itu akan nongol dengan sendirinya. Jadi antara kebenaran dan tidak benar, bagaikan bumi dan langit. Kebenaran selalu ada di depan, sepintar-pintar Anda menyembunyikannya. Selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa. Putra Minang, selamat sore. Selamat Kristen. Putra Minang ini kalau dia Kristen saya nggak terima ini. Ya, Putra halo. Minang. Ya, Kristen apa Islam Bang? Islam. Oke, Islam. Oh iya dah. Makanya kalau makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pakai Putra Minang ini saya agak ragu. Ya, ada yang sampaikan Bang? Betul kita Ya baru gabung Bang. Ini judulnya apa nih? ada kita debat dengan hotel aja Bang. Kita buka dulu Bang ya, karena kita hotel. Ini Wanira, siapa nih Wanira ini? Ya Wanira, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi Kristen. Wanira, selamat sore, selamat pagi Kristen. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Yang Islam jangan minta permintaan naik ya. Yang Islam jangan permintaan naik, Kristen aja. Ya silakan. Yang Islam jangan perintah naik ya, yang Islam, yang Kristen aja. Michelle ini orang nih. Oh ini dulu di sini nggak ada ilmu ini di sini. Cuma teriak-teriak aja ini. Biarin aja kita mainin. Enggak dia itu congor aja, nggak berhenti ngomongnya. Lebih susah kita kalau diskusi. Nggak bisa begini. Coba aja dulu tes dulu. Saya akan Bang Andi. Saya lagi makan bakso Bang di sini. Panggil aja dulu. Siapa yang lagi Inus itu? Kenapa? Selamat petang. Selamat Malaysia itu Bang. Selamat petang. Ya, selamat sore. Saya mau tahu betul. Ada Zuma sebut angkatan jahat itu siapa Bang? Angkatan jahat itu adalah yang ingin membunuh Yesus di tiang salib. Oh ya, siapa itu? Ya, beberapa orang yang mengakui itu, termasuk pelakunya, tentara Romawi orang jahat, Yudas orang jahat, orang Yahudi yang mau membunuh dia ya jahat semua. Kenapa membunuh orang? Apa salahnya tuh orang dibunuh kan gitu? Itulah orang jahat. Tapi macam Zuma kata angkatan jahat itu adalah Kristen. Karena kau percaya itu. Karena kau percaya pembunuhan itu. Jadi angkatan jahat itu Kristen. Ya kau mulai yang angkatan jahat. Kau lah orang jahat. Kenapa kau mengiyakan Yesus mati terkutuk? Orang jahat lah kau. Tidak, di ayat itu angkatan jahat itu pengikut Kristus atau siapa? Cuma kata pengikut Kristus. Kan di Bible berkata angkatan jahat ini minta satu tanda. Apa tanda apa yang dia minta? Benar nggak sih kamu mati terkutuk? Yesus menjawab, hanya ada satu tanda buat angkatan jahat, yaitu tanda Yunus. Tanda Yunus menurut Yesus, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yunus itu di perut ikan ditolong Bang, tidak wafat, tidak meninggal, tidak dibunuh, tidak mati. Begitu juga anak manusia. Tapi ada lagi seorang angkatan ini mengakui bahwa Yesus mati di tiang salib.
Jadi Anda ini termasuk angkatan jahat, tidak manut terhadap contoh yang diberikan oleh Yesus, yaitu contoh Yunus di dalam perut ikan. Bagaimana ceritanya? Sudah. Tadi Zuma kata angkatan jahat itu adalah Kristen, tapi di ayat nggak ngerti-ngerti juga ini orang yang dibilangin ya. Kata angkatan jahat itu adalah ahli-ahli Farisi yang membenci Yesus. Ya, kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak? Saya tidak setuju dengan Zuma kata angkatan jahat. Nah, terus yang ingin padahal di ayat itu terus yang ingin membunuh Yesus itu siapa? Yang ingin membunuh Yesus? Seperti si Zuma. Kajamung. Kan sudah saya bilang Bang Andi, kan sudah saya bilang. Nggak apa-apa, buat mainan dikit, baru diturunkan kan gitu. Kalau lumayan. Jadi angkatan jahat minta satu tanda. Yesus memberi tanda Yunus. Apakah tanda Yunus itu? Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yunus tidak mati, begitu juga Yesus. Jadi yang mati di tiang salib siapa? Jadi yang percaya Yesus mati di tiang salib artinya setuju dengan angkatan jahat ini karena memang ingin membunuhnya. Susah amat sih diterangin. Gampang loh bahasa Indonesia ini loh. Kalau ingin cepat lurus jujur. Nah, tapi kalau mau dibengkok-bengkokin, ya terserah. Kan yang percaya Yesus mati di tiang salib siapa? Orang mana? Agama mana yang percaya Yesus mati di tiang salib? Apakah Yesus memberikan tanda bahwa dirinya akan disalib? Kan dia menunjuk tanda Yunus. Gak ada tanda lain. Mana sih ini orang yang tadi? Ya udahlah, selesai sudah sore hari ini teman-teman yang ada di YouTube. Saya rehat sejenak. Pengen olahraga, saya angkat dumbbell ini, ngos-ngosan saya nih sampai olahraga nih. Terima kasih buat semuanya. Saya lanjutin dulu olahraganya. Sampai jumpa lagi nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. Bang Joma akan memenuhi undangannya si Bom di room Kristen juga. Ya, buat yang di bawah. Topiknya adalah judulnya siapakah yang mencuri kitab Yahudi? Kristen kah atau Islam kah? Jangan lupa disaksikan di channel YouTube masing-masing Julkifli Bahasan di Selebes Channel, Sugi Kristologi, Catatan dan lain-lain. Tolong nanti jam 8 dan 20 WIB. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Apabila ada kata hilap dari saya sendiri dan semua teman-teman di sini, kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang ada sekitar 2.000-an penonton di sini ya, kalau nanti malam ingin menonton diskusinya Bang Zuma dengan Pak Bom, ini insya Allah nanti kami di Komar ini akan merelay diskusi tersebut. Jangan pergi ke Komar Superboy, cukup nonton di sini saja ya Bang Andi ya. Iya Bang. Ya cukup nonton di sini. Kalau bisa sepikan komalnya si Superboy itu, kita cukup nonton di sini, gitu ya. Silakan dilanjut Bang Datuk. Saya masih di kamar mandi. Oke. Siap yang di bawah yang yang menggunakan nama user tidak akan saya naikkan karena ini akun fake ya, yang memakai nama user tidak akan saya naikkan karena itu nama fake. Jadi kalau yang luar makasih. Jadi ya, makasih. Jadi buat yang di bawah, makasih banyak ya yang udah tap layar.
yang tap layar pada hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama bahwa ada saudara kita yang telah kembali ke Islam, yaitu seorang wanita yang sangat cantik, ya, yang alhamdulillah telah masuk Islam dan kita telah syaratkan oleh guru kita Bang Zuma. Ya, buat nanti malam nanti jangan nonton di Superboy, di sini saja. Kami akan merelai, jadi cukup Ustaz Arif saja ke sana merelai. Jadi yang lain jangan ikut ke sana. Di sini saja kita nontonnya. Karena kalau Anda ke sana berarti Anda membesarkan akun di situ. Ya, jadi di sini saja kita relaikan. Jadi nggak usah ke kamarnya Superboy. Untuk yang di bawah netizen kami, pencinta Islam, pejuang Islam yang di bawah, ya di sini saja. Ya silakan kalau ada yang kepingin naik, yang memakai nama user tidak akan kami naikkan. Ya, yang memakai nama user tidak akan kami naikkan karena itu nama fake. Ya, siapa lagi nih? Saddam Hussein minta ini. Siapa lagi nih? Ini Saddam Hussein, siapa ini? Ya, selamat siang. Selamat sore Saddam Hussein. Ya, buat yang di bawah ditetep ya, ditetep layarnya, dikencangkan layarnya, kemudian ditonton melalui YouTube ya guru kita yang sebutkan tadi itu, agar kita ikut mendukung penyiaran dakwah dari guru-guru kita. Jadi jangan nonton ke sana, cukup di melalui YouTube atau di sini nanti melalui sini akan kami relaikan. Ya, siapa ini Longino sini ngapain juga ini? Ya, yang mana naik yang Kristen ya, biar ada persekusian menjelang maghrib atau gimana? Kita lanjutkan. Apri John Tempang. Ya, Tamrin, selamat sore Tamrin. Selamat sore semuanya. Yes, Islam apa kita Bang? Saya alhamdulillahirabbil alamin Islam. Islam. Ada yang sampaikan Bang? Kita khususkan satu slot untuk konten Bang. Sebenarnya saya menyimak aja, sebenarnya mungkin belum waktunya juga saya naik. Saya simak aja dulu. Oke, siap Bang, nyimak di bawah dulu Bang ya. Oke. Jadi buat Kristen silakan naik. Kalau Singolonginus ini saya nggak mau diskusi dengan dia karena dia tercongol aja. Yang lain lah. Ini juga sini. Ya, adios. Selamat sore, adios. Assalamualaikum Bang. Terima kasih saya berinteraksi dengan Bang Zuma yang saya kagumi selama ini. Alhamdulillah. Silakan Bang. Ya, makasih banyak Bang ya, dukung kami terus. Nanti jangan ke situ nontonnya Bang, melalui di sini atau di YouTube. Di sini nanti kami akan relaikan persekusian guru kita Bang Zuma dengan Bom. Jofi, selamat sore. Islam apa Kristen? Selamat sore para ustadz. Islam apa Kristen Bang? Alhamdulillah kita masih setia menganut agama Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampaikan Bang? Kita nunggu slot satu Bang. Sediakan slot satu. Alhamdulillah melihat live ini, mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudara kita yang non Muslim itu tersadarkan. Itu saja harapan kita semua. Oke, makasih Bang. Sama kita doakan Bang ya. Makasih Oke, banyak siap. Bang. Kita turunkan dulu Bang ya. Oke, siap. Oke, makasih Bang. Makasih Bang. Makasih kita turunkan dulu. Oke, siap. Assalamualaikum. Ya, buat yang di bawah silakan naik. Cukup yang Kristen naik ya, biar ada pendiskusian. Ya, nih ada lagi nih. Robion, selamat sore. Islam apa Kristen? Robion. Aduh, keras banget suaranya. Enggak, ini kita. Ya, cuma Longinus saja ini. Longinus sana ini. Cuma Longinus. Yang satu slot kita sediakan untuk konten ya.
Nanti jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 20 WIB. Ya, WIB. 20 WIB di sini kita menyiarkan relay diskusi Ustadz guru kita Bang Zuma atau Guru Nazuma dengan Pak Bom Bom. Jadi di sini aja nanti nontonnya, jangan kemana-mana atau di YouTube juga boleh. di YouTube guru-guru kita, Bang Zuma Official, Bang Hadi Selebes, Ustaz Tata dan yang lain. Jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 20. Buat yang di bawah jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya jam 20 Indonesia Barat. Ya, kita live kan di sini ya. Bang Datuk, ini hotel Malaysia ni aku tak dulu. Halo, Longor. Ya. Kenapa tuanmu 3? Jawab. Saya belum selesai angkatan jahat yang Zuma kata Kenapa adalah tuanmu 3 jawab? Udah, kau sama saya. Kau soal apa kau? Kau gak ada ilmu. Kenapa tuanmu 3? Angkatan jahat tu Zuma kata Kenapa tuanmu 3? Tuanmu kenapa 3? Mongor, jawab. Dodol juga sih. Kenapa tuanmu 3? Tuanmu 3. Saya pastikan tuanmu 3. Gak ada pendidikan Bang Tawaras, gak ada pendidikan. Kita permalukan dia. Tuannya 3 itu. Iya, gak ada ini. Dia congor aja. Hanya repet aja dia, nggak ada edukasi yang kita dapat. Kita pinginnya Komal Islam ini menjadi edukasi buat oten-oten, ya, sebagai tempat pendidikan, pencerahan dan edukasi agar mereka tercerahkan terhadap Islam. Kalau kayak gitu ngapain dia tuh? Ngapain dia itu? Kita nggak ada ilmu dapat sama dia. Ya, tuan 3 aku 1. Kita permalukan dia. Tuannya 3 itu. Saya bisa buktikan datanya. Ya. Pesan. Assalamualaikum. Anak kecil rupanya. Ya, buat yang Muslim di bawah, yang Kristen di bawah silakan naik. Yang Kristen ya. Maria, selamat sore, selamat Pakistan. Maria, selamat sore, selamat Pakistan. Ya, buat yang Kristen silakan naik ke atas. Ini ada permintaan ini. Buat selamat malam, selamat sore Mbak Rimba. Selamat sore. Selamat Pakistan Bang. Kristen. Silakan mau berdiskusi dengan guru-guru kami. Silakan. Cuma nanya-nanya aja ini Pak Ustadz. Ya. Silakan. Ya, silakan. Cak, siap Cak. Ustaz Tata. Ya. Ustaz Tata monitor. Ya, Ustaz Tugi, monitor Tugi. Ustaz Tugi. Ini persiapan orang maghrib nih. Oh, orang maghrib ya. Orang maghrib ya. Udah. Atau gimana? Coba kita dulu. Rimba Yadi, dia nemu apa bro? Ya, cuma nanya aja ini. Dia nemu apa? Dia mau nanya tuh. Silakan Bang. Kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa kami tunggu berita dari guru kami. Silakan Bang. Menurut pendapat orang-orang kita Muslim ini, agama di bumi berarti yang tidak cocok menurut aliran agama Islam itu adalah Kristen itu Pak Ustadz ya. Gimana Bang? Agama yang paling tidak diakui oleh Tuhan itu adalah agama Kristen berarti di muka bumi ini, begitu menurut Pak Ustadz. Di luar Islam Bang, di luar Islam, karena pengakuan Islam bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Baik agama apapun, termasuk Buddha apapun ya. Karena satu-satunya yang mengakui sebuah agama itu hanya Islam. Sesuai dengan Al-Maidah ayat 3 Bang. Iya. Intinya di luar Islam itu bagi kami bukanlah sebuah agama. Karena apa? Karena yang diakui kebenaran dalam Islam yang mengakui dirinya agama benar itu hanya Islam.
Gitu bang. Apakah Kristen itu sebuah agama? Ada nggak pernyataan di Bible abang? Iya, itu makanya saya kan bertanya aja dulu ini, bertanya jadi supaya ya minta diterangkan juga lah maksud itu, supaya saya juga bisa. Ada guru-guru saya sebenarnya nonton Komal ini Langsung nih, berbulan-bulan. udah boleh jawabnya nih. Inna dina indallah Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di luar Islam tidak diridhoi, tidak diakui oleh Sang Pencipta. Itu jawabannya. Oke. Terima kasih itu Bang Andi keterangannya, karena saya sudah berapa bulan ini berisik di sana di Komal. Saya cuma pendengar, tapi ya itulah saya lagi merenungkan juga ini, merenungkan seperti apa itu kan, seperti apa. Saya selalu nonton loh, saya selalu nonton, selalu mendengar di Komal-Komal ini. Jadi saya merenung, berarti agama yang cuma satu agama yang diakui Tuhan di muka bumi ini adalah Islam. Seperti itu, intinya seperti itu ya Bang Andi ya. Iya, betul. Semua para nabi itu Muslim. Tidak ada, belum pernah saya mendengarkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW bukan Muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Tuhannya. Syariat Islamnya memang belum selengkap syariat Islamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi semua para nabi Muslim. Tidak ada ajaran atau tidak ada nabi yang berdinul di luar Islam atau Muslim. Itu Bang. Iya. Terima kasih keterangannya itu Bang Andi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya ada hidayah juga buat. Amin. Abang, entar dulu Bang Datu. Abang sekarang ini masih menganut agama apa Bang? Kristen. Ya. Kristen. Oh Kristen. Ya teruslah belajar Bang. Ya. Yang penting Abang harus belajar bahwa hanya ada satu Sang Pencipta. Ya gimana Bang? Ya begini Bang Andi. Di sini kan bercampur baur antara Kristen dengan Islam. Kira-kira ini saya mohon pendapat aja dulu. Mohon pendapat. Adakah kesalahan bagi saya? Saya selalu sering ngikut di acara-acara Islam itu, dan orang-orang yang ada di sini juga terkadang tidak istilahnya melarang saya seperti itu. Intinya saya ingin mengetahui jauh lebih dalam seperti itu niat saya. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti hidayah itu ada. Amin. Saya. Amin. Bang, tidak ada larangan siapapun untuk ikut kajian Islam. Tidak ada larangan kepada siapapun untuk berbuat baik. Silakan berbuat baik, silakan menolong sesama, ikut majelis, tidak ada larangan. Itu Bang. Tapi ada tapinya Bang. Ada tapinya. Belum tentu perbuatan baik itu, kalau basicnya tidak ada, ya perbuatan baik itu berguna bagi orang lain, sia-sia buat Anda. Karena Anda belum masuk kelas, Anda masih di luar kelas. Tentu Anda tidak berijazah lulus, karena Anda tidak terdaftar sebagai umat Islam. Mudah-mudahan paham Bang, makasih. Terima kasih Bang Andi atas pencerahannya sore hari ini. Ya lebih dan kurangnya saya manusia biasa juga. Mohon maaf kiranya merepotkan bertanya. Ya kan, mudah-mudahan nanti hidayah itu cepat ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Bang, nanti gini Bang, nanti Abang sering ke sini, kita kajian dengan Ustaz Tata. Nanti ada beliau sebagai sering di sini. Nanti Abang nanya aja semuanya sama beliau, apa-apa permasalahan tentang Islam. Islam itu apa Pak? Mengucapkan 2 kalimat syahadah Bang. Yang lain-lain persyaratan. Harus ada KTP ya Bang. Kirim KTP sama kami. Sebentar siapa? Rimba, Bang Rimba di bawah. Kenapa ini? Dia mau masuk Islam katanya. Agamanya apa? Sebentar dulu. Kristen. Kok di STPK-nya Maha Besar Allah atas segala firman-Nya? Ya itu saya kan
dengar-dengar dan sering saya juga baca-baca itu Pak Ustadz di kitab-kitab orang Islam itu kan kami kan berbau dengan orang Islam juga di sini. Ada amin, maha besar Allah dengan segala Ya. firman-Nya. Iya, memang sengaja itu saya tulis itu karena saya mau masuk Iya Islam. kan? Sungguh besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kalau kita untuk percaya saja di sini kan dia juga belum syahadat atau belum apa. Nah, dia mengakui dirinya Kristen, tapi dia sering mempelajari Islam gitu loh Bang Arif. Oh gitu ya. Iya. Iya. Kamar dari mandi tadi Bang. Sekali. Gak lihat HP. Bisa cross check tippingannya kan komentarnya. Iya. Ada Kristen Bang Dubai. Jadi tadi saya udah jelaskan bahwa Anda Kristen boleh belajar Islam, boleh masuk majelis ilmu, boleh berjamaah, tapi Anda boleh berbuat baik, menolong sesama, menyumbang kemana. Tapi persoalannya Anda belum terdaftar di kelas, jadi Anda nggak dapat ijazah. Perbuatan baik berguna bagi orang lain, sia-sia buat apa? Nggak dapat ijazah loh. Untuk itu syaratnya yang pertama, rukun Islam ada 5. Pertama ya syahadat dulu. Ya itu sudah memulai itu masuk. Habis syahadat ya kedua ya sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji bagi yang mampu. Itu syarat utamanya dulu Bang. Itu syarat Islam. Jadi memeluk Islam itu nggak ribet gitu loh. Itulah Bang kira-kira. Iya. Oke, terima kasih Bang Andi. Ya Bang, sama-sama Bang. Sekali lagi, mudah-mudahan hidayah itu cepat ada buat saya. Amin. Amin. Mohon doanya dulu, mohon doanya Amin, juga ya. dari kawan-kawan yang dari Muslim. Ya. Tanpa Anda diminta berdoa Bang, kami tiap hari itu selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu menyampaikan kebaikan Islam, ajaran Islam, mencegah kepada yang mungkar. Itu wajib hukumnya umat Islam menyampaikan itu. Kalau tidak berdosa kita. Dengan cara apa? Udah ila sabil rabbika bil hikmah, menyampaikan secara baik. Karena Islam ini memang agama dakwah. Disampaikan Bang. Kalau sampai ke Abang, ya silakan. Gitu. Ya Bang Andi, saya sebenarnya Bang Andi belajar Islam ini sudah banyak yang saya dapat juga. Saya memang sengaja belajar sendiri, contohnya baca-baca Fatihah. Saya sudah hafal Bang Andi, cuman saya memang masih belum apalah gitu ya. Bersahadat juga saya sudah, alhamdulillah lah, saya sudah bisa. Tapi memang belum. Nah itu nanti saya perlu bimbingan lah nanti sama Ustadz Juma. Bagaimana nanti ketika sudah waktunya. Tapi KTP Abang Kristen. Oh masih. Abang masih aktif ke gereja bagaimana? Oh enggak. Udah ada sekitar lebih kurang 6 tahun saya nggak pernah gereja lagi. Tapi masih percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itulah yang jadi perdebatan di dalam diri saya itu. Makanya saya sudah nggak mau lagi. Apalagi akhir-akhir ini saya sering mendengar Komal ini kan di ini. Makanya saya sudah 2 bulan terakhir ini sampai jam 3 subuh saya terus dengar itu. Itu Bang Andi, seperti itu. Ya, ketika Anda mendengarkan debat itu Bang, mana yang lebih berdata, Kristen atau Islam Bang? Ketika kita bicara mengeluarkan data ini dalilnya itu Islam atau Kristen Bang? Itu Ustadz Sugi ya menurut saya yang dibaca-baca para sampean itulah yang benar itu. Keterangan-keterangan yang itu ketika dicocokkan dengan Bible itu memang ada kesalahan-kesalahan sepertinya seperti itu. Makanya tapi saya belum berani 100% ya. Karena itu tadi saya lagi mendalamin kemudian nanti ya mudah-mudahan secepatnya lah maksud saya kan gitu. Ya, amin. Kami 10 saudara itu yang 8 di Muslim semua itu Mbak Andi sudah. Masya Allah. Ya, kalau boleh tahu Abang dari mana? Dari Jambi, saya di Jambi. Jambi suku?
suku saya, suku Melayu. Iya, Batak Melayu. saya Batak. Batak. Kalau Melayu heran aja, Melayu kok Kristen gitu. Kalau Batak ya. Batak saya marga Naga. Ah, ini berarti saudaranya Hesti Sinaga ini, blogger permanen. Iya. Iya. Marga saya Naga. Naga. Saya Medan aslinya. Dari apa saya Tanah Jawa, Siantar. Oh. Cuma pesan kami bang, umur kita ini kita nggak bisa tebak bang. Entah besok, entah besok lagi kita akan dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum itu terlambat, abang pikir-pikir. Saran kami tidak memaksakan karena dalam Islam itu tidak ada paksaan. Ya kalau udah rasanya cukup dan kuat mental abang, sesuatu yang baik itu dikerjakan secepatnya dan sesuatu yang buruk itu diperlambat. Gitu bang. Itu tergantung abang aja. Kami di sini akan memualafkan abang dimanapun abang dengan Bang Zuma, Bunda Zuma, dan disaksikan nanti akan dikeluarkan sertifikat. Tapi harus diketahui dulu KTP-nya apakah dia benar-benar Kristen, karena kita tidak mau tanpa ada KTP kita tidak mau memualafkan. Gitu bang. Iya, oke. Oke bang. Ya, ngirim fotonya bagaimana caranya? Nanti abang catat nomor saya, abang ketik, abang catat nomor saya 0813. Tunggu. Ini kan orang Jambi. Nanti kita suruh Sadat aja di Komal Jambi. Biar diurus sama Abi Jambi nanti. Oke, ya juga ya. Oke juga ya. Iyalah. Nanti ya. Nanti kita masukkan ke Jambi. Kita Abi Jambi dong. Iya, kita libatkan Abi Jambi nanti. Biar ada kerja itu Abi Jambi itu. Siap. Ya, catat dulu nama saya, nanti kita di Jambi. Biar Jambi yang bekerja. Udah Bang Lima, catat nama saya. Ambil pena aja bang, atau ballpoint atau pensil, ambil pensil aja. Jadi semakin kepanasan waktu di bawah ini kali. Ya, kami Islam tidak pernah memaksakan untuk bersyahadat atau apapun masuk Islam, karena dalam Islam itu tidak ada paksaan. Jadi hidayah yang membolakkan hati manusia itu adalah Allah. Ya, tidak ada paksaan. Maka ya silakan dicatat bang ya, 0813 ditambah 78 ditambah 57 ditambah 74 ya 08 jangan itu bang, harus pakai tambah bang, harus pakai tambah menyebutnya harus pakai tambah. Ya oke bang, lanjut bang. Oke. 08 tambah 13 tambah 78 tambah 57 tambah 74 tambah 34. Iya. Oke. Nanti kirim aja foto KTP abang sama saya, nanti akan saya masukkan ke kirim ke API Pusat. Oke, siap. Gitu bang ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Mohon izin. Minta maaf kiranya ada kesalahan. Ya. Oke, sama-sama bang ya. Ya, terima kasih bang, izin bang saya turun ke bang ya. Yo. Jadi satu persatu telah kita dengarkan, semakin mereka menghujat semakin Islam itu ya diterima oleh orang-orang yang berakal. Jadi mudah-mudahanlah cepat dia menerima hidayah, semoga cepat dia hatinya dibolak-balikan dan teguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. TikToker, selamat sore TikToker. Islam apa Kristen? Ya. TikToker, selamat sore TikToker. Ini sore Oten ya. Kan para lelaki kesibukan. Apalah ini kepanasan dia nih. Yang banyak manusia aja kok bangga kok. Kenapa lah kepanasan ini?
Mereka ini apa nggak ngaca kalau Tuhannya itu seperti sutradara film porno itu apa nggak ngaca mereka? Kau baca aja di dalam 2 Samuel. Kejang-kejang. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Tuhan mau mengadakan adegan perot di tempat umum tuh, baca itu. Orang Tuhanmu yang cabul kau aneh-aneh. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan perot dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuh kan mau adegan ini gimana? Ya, Benyamin. Selamat sore, Benyamin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, Bang, apa Bang Zuma itu lagi sakit ya? Nah, Abang Muslim, Bang? suaranya aja terganggu. Muslim, Ada Bang. Kristen, Bang? Oh, alhamdulillah. Muslim. Oke, Bang ya. Kok beberapa hari ini suaranya kok berbeda gitu loh? Karena kebanyakan nyanyi itu serak kemarin tuh. Kebanyakan nyanyi. Iya, karena malam apa itu? Malam minggu apa ya? Itu nyanyi seharian. Ya, Kemarin Bang, udah saya sarankan Bang sama Bang Zuma itu. Tolong Bang Sadli suruh cari isi gedondong, nanti diikat sama benang, ditelen, ditarik, ya sembuh itu. Saya bilang gitu. Ya, semoga polekat Islam sehat semua ya, Bang ya. Amin, amin Bang. Amin. Ya udah turunkan, Bang. Begitu aja. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bang Zuma itu kalau satu isi gedondong nggak cukup, itu sekilo. Nah, tarik benang, telan, tarik, bersih. Nggak serak lagi nanti itu. Ada Kristen lagi? Sebelum maghrib nih. Masih ada waktu 30 menit. Laskar Kristus, selamat sore. Halo, Laskar Kristus. Salam Bang. Gimana? Oh ya, Islam Kristen Bang, Kristen ya? Oh iyalah, pastilah itu. Dari nama kan ketahuan tuh. Oh, Gimana? Mau ditanya mau bertanya? Tuh saya mau nanya. Oh nanya ya. Bagus kalau ada peluang seperti itu. Bagus. Gimana saya nanya? Ya silakan. Baik. Jadi umat beriman itu dalam satu ayat, saya lupa di ayatnya, tidak mungkin kena sihir atau kena santet kan begitu ya Bang ya? Sebentar saya bukakan, saya coba buka. Gak ada. Kalau Sebentar. Tidak ada ayat seperti itu. Sebentar. Iya, makanya saya tidak persiapan, saya naik aja ini. Ya mantap ya Bang ya. Sebentar, saya bacakan nanti. Gimana datanya itu? Sebentar. Orang beriman nggak bisa kena santet itu di mana? Sedangkan Tuhanmu saja dicoba iblis. Mirroring kan? Iya, enggak. Sabar. Iya. Sedangkan Tuhanmu saja dicoba iblis. Harus mirrorkan, wajib. Ya, mirrorkan. Ya. Tuhanmu saja ditenteng-tenteng iblis 3 kali. Aduh, catatannya di rumah sebelah. Coba sabar dulu ya Bang ya, sabar. Data ya. Iya, data.
Saya menghimbau kepada teman-teman yang wilayahnya sudah masuk waktu sholat maghrib, teman-teman ya masih ada 1.000 lebih, silakan melaksanakan 3 rakaat dulu, teman-teman ya, yang ada di bawah gitu ya. Biasanya komal ini saya rungkatin, tetapi karena ada Geruda sudah sholat maghrib, beliau gantian sebelum naik ke tempatnya Superboy. Kalau di Islam itu nggak ada janji-janji hoax, itu nggak ada, Pak. Kecuali kalau seperti di Kristen baru ada itu, karena nggak ada orang yang berani jalanin itu. Markus 16 ayat 17 18 itu kalau ciri-ciri orang beriman tuh kalau minum racun nggak mati ya. Tapi nggak ada orang yang berani coba itu. Saya mau kasih racun tikus lah, Pak De. Ya di Islam nggak ada begitu sih. Iya. Nggak ada. Ya tapi Muhammad kena sihir kan? Gini loh, saya udah dapat ayatnya. Sebentar, saya itu udah dapat ayatnya. Kebetulan Anda beruntung. Tapi intinya Muhammad kena sihir, pernah kena sihir, betul? Tapi kan nggak ada janji bahwa orang beriman nggak bisa kena sihir, nggak ada, Bang. Orang beriman itu nggak boleh kena sihir. Ah, itu yang ngomong Makanya siapa? Tadi saya yang bilang siapa? Kalau Pak De Mana izin Pak De. ayatnya? Mana? Kalau begitu Yesus itu benar-benar tidak ada amal ibadahnya karena dia terkutuk di tiang salib mati gitu. Gimana itu ceritanya? Kena balik lo sama gue lo ya. Jadi Tuhanmu itu tidak ada amal baiknya, pembuat kerusuhan karena mati terkutuk di tiang salib. Karena orang yang baik tidak mungkin mati terkutuk. Masih mau kau datang besok? Emang kalau Masih nggak mau kok? tipu-tipu, kalau nggak tipu-tipu Kristen nggak laku ya, Bang? Masih mau kau Coba datang kau bawa besok? dulu ayatnya sini coba. Di mana Allah itu menjanjikan orang beriman tidak akan kena sihir, di mana? Mana? Kalau nggak tipu-tipu Kristen nggak laku kan? Makanya kau tipu-tipu. Kayak kitabmu itu tipu-tipu. Siapa yang percaya kalau minum racun nggak mati? Tipu-tipu. Ngoceh terus kamu itu. Ataha 69. Celeng best, nanti kapan-kapan kita duel ya. Sama Zuma lah. Enggak. Layani orang gila. Coba kau baca kau berapa? Toha berapa? Hah? Weh, celeng turun. Orang gila dia, Pak De, orang gila. Toha 69. Coba kita baca ya. Baca coba. Apa? Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun dia datang. Gak ada di sini. Orang beriman gak kena sihir, gak ada di sini. Mana di sini ada orang beriman gak mempan sihir? Ada-ada aja. Jadi kalau gitu Yesus nggak beriman dong. Bentar, Pak. Al-Quran itu tidak ada yang hoax seperti Bible. Katanya ciri-ciri orang yang percaya itu kalau minum racun tidak modar, megang ular tidak modar kalau digigit ular. Faktanya tidak ada satu Kristen pun yang bisa menjalankan itu. Satu lagi, Yesus berkata, apabila di dalam dirimu ada iman sebesar biji sawi, ya, jika kamu berkata kepada gunung itu pindahlah dari tempatnya, maka pindahlah itu. Fred Belgedes nggak ada. Ya, coba saya tantang Kristen gak usah pindah gunung nih, pindahkan gelas nih dari meja saya coba. Gunung keberatan, mungkin gunung kembar istrimu bisa kau pindah karena istrimu kau sepak. Pindah kau, sepak sama gunung-gunungnya. Pindah nih. Ya gak usah gunung. Kecuali gunung kembar istrimu baru bisa kau sepak. Pergi kau. Ah, kayak gitu pergi tuh gunungnya sama orangnya maksudnya. Iya kan? Coba. Apabila kamu punya iman sebesar biji sawi, dan jika kamu berkata kepada gunung pindah dari tempatnya pindah, gak ada orang Kristen yang menjalankan itu. Kok gunung kembar mungkin bisa dipindah. Mak pindah, mak, pindah itu gunungnya itu. Ten gawe ini. Islam tidak kenal hoax. Oke? Nih, Kristen yang paling jago suruh pindahkan gelas ini, nggak usah gunung. Nih, pindah ini. Kalau ada, ngesot saya 100 kilo kalau bisa. Apa otan yang naik itu? Koplak semua.
tadi Baca masalah Quran langsung disimpulkan sendiri. Saya ini kan naudzubillah. tadi masalah sihir, Pak De. Dia bilang tadi kalau orang beriman itu tidak kena sihir, tidak boleh kena malapetaka, tidak boleh kena ujian orang beriman. Nah Tuhannya, Berarti Tuhannya nggak beriman. nah itu masuk gua tadi di situ Pak De, itu balasannya udah, gitu loh. Terus Paulus penulis Bible-nya mereka itu mereka nggak kena siksa tuh sebelum mati mereka itu. Berarti mereka orang nggak beriman semua. Gitu kira-kira balasannya terhadap orang yang cenderung menyerang bebas tanpa memperhitungkan resikonya apa nanti ini kalau saya berpendapat begini. Kalau di Islam itu semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Ya memang kita manusia ini kan hidup di dunia ini ujian. Ujian kita ini, kita dalam kelas apa ini? Kelas Islam. Alhamdulillah insya Allah dijanjikan umat Islam itu lulus, dijamin. Gitu gampang kok cara hajar mereka. Iya, inilah Bang Andi. Kalau hanya ngutip ayat 69, ini kan bercerita tentang Musa ketika berhadapan dengan pesihir-pesihir Fir'aun. Kalau kita baca dari ayat 66, Qala bal alku faiza jibaluhum wa idhiyuhum yuhoyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya. Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Fa'au jasa fi nafsihi khifatam Musa. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Nah, ada sebab-musababnya di sini. Di sini Musa itu merasa takut berhadapan dengan para penyihir. Kulna la tahaf innaka antal a'la. Kami berfirman jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul menang. Tuh. Wa alqi ma fi yaminika talfaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu atta. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nah ini Musa disuruh melemparkan apa yang di tangan kanannya. Niscaya akan menelan apa yang mereka buat. Ya, jadi tongkat-tongkat itu nanti akan menelan tali-tali yang dilempar oleh para penyihir itu. Ya, karena tali-tali itu disihir menjadi ular, Musa juga melemparkan tongkatnya menjadi ular, maka tali-tali itu ditelan oleh tongkatnya Musa yang berupa ular itu tadi. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu, ya tipu daya saja, ya tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun dia datang. Fakta memang, ya penyihir-penyihir Fir'aun itu kalah sama Musa. Faul kias saharotu sujadang qalu amanna birabbi Haruna wa Musa. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Lah ini kok bisa dibawa ke, aduh memang oten koplak. Itu keliru nyebut ayat itu Ustaz Sugi. Nabi Muhammad katanya yang kena sihir kan itu. Itu Musa itu. Itu Musa kan. Itu Allah itu ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia ciptaannya, jangan sampai dikultuskan gitu kan. Betul. Iya. Dan itu juga merupakan panduan tuntunan bagaimana ketika kita berhadapan dengan sihir. Maka turunlah surah Al-Falaq itu kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu dia. Turunlah ayat itu
Iya, iya. Buat yang mau sholat maghrib dipersilakan ya. Untuk sholat maghrib di sini masih ada sekitar 35 menit lagi ya, Pak De ya. Ya, ya. 35 menit lagi. Kalau untuk di bagian barat, bagian kanan saya dengan Pak De ini, Pak De Sugi itu masih 35 menit lagi ya. Jadi untuk yang WIB yang sudah masuk waktu maghrib ya, untuk dari Jawa ya, ya. Silakan 3 rakaat dulu, tinggalkan dulu. Lalu balik lagi kalau dulu. Nah, ya. Ya, Rapi, selamat sore Rapi. Islam apa Kristen? Selamat malam. Islam apa Kristen? Rapi. Selamat malam. Kristen. Islam apa Kristen ya? Ada yang mau diskusikan atau bertanya, Bang? Silakan. Begini, sebelum saya berdiskusi tentang isi Alkitab, saya kan Kristen. Iya. Saya sebagai Kristen mengakui yang mana Alkitab itu kitab yang sempurna, baru mengakui firman, iya, kitab yang sempurna, firman yang turun menjadi manusia, bertemu langsung dengan manusia, begitu. Baru satu lagi. Itu saya mengakui. Begini, saya sebelum kita masuk ke dalam isi Alkitab ini, baru kalau Al-Quran saya lihat itu katanya wahyu Allah, baru kitab yang sempurna bisa menjelaskan sesuatu. Tapi anehnya kok Al-Quran masih dibantu dengan kitab-kitab lain seperti hadis dan tafsir ulama A, tafsir ulama B, dan sekian banyak lagi. Ya, silakan. Jadi itu yang orang waras. Kami udah dapat poinnya. Ya, silakan. Silakan atas lagi. Ya, yang bingung itu orang yang kurang waras. Karena ketika dia baca Quran itu dia tidak melihat judulnya ini apa. Padahal Al-Quran sendiri sudah memberi judul terhadap dirinya. Bukankah ketika kita membaca buku itu kita lihat judulnya dulu. Ini yang dibahas dalam buku ini apa? Dari judul itulah kita tahu. Al-Quran memberi judul terhadap dirinya sendiri. Dalikal kita kalau itu sempurna itu kenapa mesti dibantu dengan kitab-kitab lain? Jangan dipotong. Nanti saya ke sana nanti. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Ini buku petunjuk untuk ketakwaan. Jadi sempurna dalam hal apa? Dalam ketakwaan, dalam beriman, dalam mengenal Tuhan, dalam syariat-syariatnya. Itu Al-Quran bukunya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lewat Bible, sesat. Tetapi kalau lewat Quran, pasti benar. Nah gitu ya. Nah kenapa harus ada hadis? Hadis itu menjabarkan isi Quran. Ya. Karena tidak mungkin. Ini kenapa Datuk putus-putus suaranya ya? Aduh. Kenapa Datuk? Ya. Jadi saya ibaratkan gini. Saya kirim surat kepada Datuk. Tentu orang yang tahu makna, maksud surat itu antara saya dan Datuk. Betul nggak Datuk? Nah kalau ada orang lain ingin tahu apa maksud surat saya kepada Datuk, minta keterangan kepada Datuk. Datuk nantilah yang akan menjabarkan. Itulah yang dimaksud hadis. Ya, hadis itu menerangkan isi Quran. Begitu. Hadis, tafsir itu menerangkan. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Quran. Iya, hadis menerangkan Quran. Begitu Bang. Nah, Bible sempurna apanya Bang? Tiap tahun mengalami revisi editan. Sempurnanya apa Bang? Emang Abang pikir Al-Quran tidak pernah mengalami revisi editan? Bang, tinggal diklik Bang. Baru baca, tinggal diklik baru baca. Oke. Tunjukkan kepada saya ayat apa yang diedit. Egy Sujana saja sampai emosi. Apa emosi? Egy Sujana sampai emosi loh. Gini Bang.
Gini, waktu Bang. dikatakan Kalau itu tinggal klik itu karena dia tahu itu banyak yang akan muncul di situ. Saya buktikan ya, saya buktikan. Kitabmu itu nggak sempurna, sama sekali jauh dari sempurna. Bercerita tentang penciptaan gabrul. Apanya yang sempurna? Ya, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan sampai ayat 5, matahari terang, air terang ada di hari pertama. Bentar dulu, kau jawab nanti. Terang ada di hari pertama, mataharinya nongol di hari keempat. Orang waras mana yang bisa percaya ada terang tanpa ada benda penerang, Bang? Coba sempurnanya di mana itu tentang penciptaan tuh? Coba kau apa? Kau terangkan kepada saya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka Abang jangan dulu masuk ke dalam ayat Alkitab. Allah baik, jadilah petang pertama. Kan kamu tadi mengatakan bahwa Bible itu sempurna. Ini saya buktikan dari pertamaan. Ya, mataharinya dibikin hari keempat. Coba terangkan kepada saya apa sempurnanya di situ. Nggak bisa, terangkan kepada saya sini. Nggak bisa. Kau sudah, karena kamu sudah nipu tadi. Loh, kau kan sudah mengatakan bahwa Alkitab itu sempurna. Sempurna masih dibantu lagi dengan kitab. Masuk di akal kah itu? Coba. Oh, masuk akal. Penonton ini. Masuk akal. Kan sudah saya ini, sudah saya terangkan. Misalnya saya kirim surat sama, Dato. Ulama ini, ulama dengar. Otak manusia. Dengar, iya ini saya jawab. Bukan disempurnakan di situ. Tapi hadis itu hanya menjabarkan apa yang di dalam Al-Quran. Loh, kok nggak boleh masuk ke ayat gimana sih? Apa sih? Kau nggak boleh intervensi saya. Kita ambil perbandingan di luar isi Alkitab dan di luar. Karena kau sudah nipu. Karena kau tadi sudah nipu. Kau sudah nipu Kau mengatakan bahwa Bible itu sempurna. Tapi ketika ingin saya bahas ayat Bible, kau kencing di tempat. Apanya yang sempurna tentang penciptaan? Dari pertama ada terang. Hah? Mataharinya diciptakan dari keempat. Hanya orang yang otaknya kosong yang percaya akan hal itu. Coba kau terangkan kepada saya apa sempurnanya itu? Hah? Apa sempurnanya? Nggak, mengenai Quran sudah saya terangkan. Tapi karena aku pengen budek, kau nggak terima. Justru apa yang kau lakukan itu membenarkan Al-Quran. Innaladina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kata Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Ini walaupun Al-Quran sudah kukasih sama kau tetap saja nggak akan terima. Ya, itulah umpamanya itu. Seperti yang katakan Yesus, barangmu kudus, jangan kau lemparkan kepada anjing. Mutiaramu jangan kau lemparkan kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Saya sudah memberikan Al-Quran, ternyata cuma kau injak-injak, ya kan? Nah, Al-Quran itu saya ibaratkan saya kirim surat sama Dato. Ya, tentu yang tahu makna, isi, kandungan, maksudnya itu antara saya dan Dato. Ada orang lain ingin mengetahui surat ini. Ya, tentu minta keterangan kepada Dato. Dato lah yang menjabarkan isi dari surat itu. Itulah yang disebut hadis. Bible bagaimana? Kacau balau. Bercerita tentang penciptaan, kacau balau. Bercerita tentang banjir Nuh, kacau balau. Apa yang hebat dari situ? Apa? Gak ada hebatnya kitabmu. Cerita tentang Nabi Nuh, banjir melanda seluruh dunia, semuanya mati. Yang ada cuma di kapalnya Nuh. Kapalnya Nuh itu cuma sebesar setengah lapangan bola. Apakah mungkin kapal yang cuma sebesar itu mampu memuat seluruh penduduk atau seluruh makhluk yang ada di bumi ini?
yang jumlahnya Orang itu pasti bingung jutaan. mendengarnya. Ya, Itu bang. jumlahnya itu jutaan. Ya, bagaimana jumlahnya jutaan masuk ke kapal yang sekecil itu? Apa muat? Lalu kalau tidak muat, binatang-binatang yang ada di seluruh dunia ini dari mana? Nah, itu gabrul kita cerita tentang penciptaan. Nah, kitab kau ngomong kitabnya sempurna, tapi kau nggak bisa bertahan, kau nggak bisa. Ya, coba tunjukkan kesalahan Al-Quran kalau bisa. Saya tantang Anda. Gak ada yang kaki ya, turun sendiri. Gak ada. Gak ada. Saya kalau nggak bisa gantian, ku besarkan suara saya, mampus kau kan. Aduh, jadi gini ya teman-teman ya, sebelum Nabi Muhammad itu meninggal, beliau mewasiatkan kepada kita umat Islam agar berpegang teguh pada dua perisai, taraktu fikum amroin, kan gitu kan, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih, kan seperti itu. Aku tinggalkan dua perkara agar kalian tidak tersesat, itu intinya. Dua perkara itu, selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan tersesat. Apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu berupa hadis. Itu sudah pedoman kita di situ. Jadi dia maunya Al-Quran itu seperti Bible, campur aduk di situ. Perkataan para nabi, perkataan firman, perkataan sejarawan, perkataan cabulis, nyampur jadi satu di situ. Maunya mereka seperti itu. Kita tidak dipisah-pisah. Al-Quran ini khusus wahyu Allah. Hanya Allah saja yang bernarasi di situ. Redaksinya hanya Allah saja di dalam Al-Quran itu. Nah, nanti ada kitab hadis. Inilah yang nanti akan menjabarkan. Kemudian apalagi? Ada kitab-kitab ulama, ijma ulama. Ini menerangkan bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, diterangkan. Ada kitab fikih dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Islam itu sempurna. Al ulama warasatul anbiya, jadi ulama itu adalah pewaris dari Nabi, gitu kan. Saya teringat dengan tausiahnya Ustaz Tahta ketika berada di Komal ini. Jadi Al-Quran dan hadis itu ibarat perang, ibarat surat kalau di kantor pos dulu kan. Kalau tidak ada perangkonya itu nggak bakalan nyampe ke tempat tujuannya gitu. Gitu mungkin Pak De dari saya mengutip. Iya, beda dengan Bible. Bible itu penulisnya aja nggak jelas. Mau bandingkan dengan Quran pula. Bisa dikatakan dia sempurna kalau penulisnya itu jelas. Katanya kitab yang ditenteng-tenteng, ditaruh di ketek, di setiap hari Minggu ke gereja ditulis oleh Musa. Saya selidiki bukan ditulis oleh Musa. Siapa itu yang nulis itu? Maka suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Woi, masa Musa menyebut dirinya nya? Keluaran 3 ayat 1. Maka matilah Musa. Tulisan Musa. Musa menulis kematiannya. Ya, penulisnya aja gak jelas. Bible itu siapa penulisnya? Bisa dibilang sempurna? Belkedes. Hanya orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohi. Bos, sini nggak bisa, kau nggak bisa mengelak kau. Kalau kita dinilai dengan ilmu hadis, kitabmu itu tidak sebanding dengan hadis do'if, hadis lemah. Itu nggak sebanding. Karena hadis lemah masih jelas asal usulnya. Nanti di tengah-tengah itu ada perawinya, ya, yang lemah. Itu baru disebut hadis do'if. Nah, kalau tidak jelas siapa penulisnya, itu namanya hadis palsu. Nah, kitabmu itu masuk ke hadis palsu. Karena tidak jelas siapa penulisnya, nggak jelas. Dari mana, dari siapa, ke siapa, nggak ada. Nggak jelas penulisnya. Katanya Yohanes ditulis oleh Yohanes. Tapi justru ya di dalam Yohanes 21 ayat 24 begini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Apa itu tulisan Yohanes? Yohanes ngomong dialah murid. Kan nggak mungkin kan? Misalnya nih,
kalau kata dia bisa untuk orang pertama, istri saya nanya nih, Mas itu HP siapa? HP dia. Bingung nggak istri kita? Bingung. HP dia, padahal ini HP saya kan, HP dia katanya. Nah di situ Yohanes pakai kata dia, berarti bukan tulisan Yohanes. Jelas-jelas di situ dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Berarti bukan Yohanes. Diperkuat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Yohanes buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunaninya jelas. Agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Gimana caranya? Oh buta huruf idiot kok nulis kitab? Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Cek kalau nggak percaya. Agramatoi eisin kai idiotai. Rafael, selamat sore. Selamat sore. Ada si Butros dinaikkan atau enggak nih Pak De? Orang nggak ada apa-apanya, nggak usah. Males aku. Tapi kalau Dato mau melayani silahkan. Kalau saya nggak mau, nggak ada ilmunya. Males. Oh males, ya udah, nggak usah kalau males. Kalau saya nggak mau, nggak ada ilmunya itu. Cuma modal apa aja, modal lu nggak punya malu aja dia debatnya itu. Modal apa? Kevin, selamat malam. Kevin, Islam apa Kristen? Kevin Kristen ya? Kevin. Lanjut dulu ya Dato ya, saya mau bikin thumbnail nih Dato. Oke, siap. Ya, Kevin, selamat malam Kevin. Islam apa Kristen? Kevin. Ya, sesuai dengan komitmen kita ya dari awal ya dalam membangun Komal ini, kita tidak ada penghujatan, tidak ada namanya penghujatan ataupun penistaan terhadap suatu agama, tidak boleh. Karena Komal ini adalah Komal pencerahan, edukasi dan pendidikan. Kita berdiskusi di sini pakai data. Apapun subhat Anda pakai data akan kami jawab. Ya harapan selamat malam. Islam apa Kristen? Kristen Bang. Kristen, silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan Bang atau berdiskusi kita? Sebelum saya Ada yang mau kutanyakan Bang. Ya silakan Bang. Sebelum saya bertanya, saya mau bilang, halo Bang. Ya silakan Bang. Saya boleh nanya apa di kepercayaan Bapak? Saya Islam Bang. Islam, ya. Kalau di Islam percaya kalau ciptaan Nabi Allah Allah itu terdapat dalam ciptaan Allah itu terdapat dalam Quran di Al-Ikhlas Bang. Al-Ikhlas surat ya. Al-Ikhlas. Contohnya ciptaan Allah di menurut kepercayaan Bapak. Ya semua langit dan bumi Bang, dialah yang menciptakan Bang. Dialah yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya. Nah, itu di ayat berapa Bang? Itu ayat bentar saya lupa. Di ayat berapa itu Pak Des, lupa ayatnya. Bentar Bang. Banyak ayat itu Bang. Banyak ayat. Saya lupa ayat berapa Pak Des? Misalnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Itu Allah bercerita tentang awal mula penciptaan, Big Bang. Awalam yarul ladina kafaru anas samawati wal ardo kana taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi ini adalah satu bahan, ya, satu bahan yang padu. Lalu kami pisahkan di antara keduanya. Big Bang, berbicara tentang Big Bang. Dan ternyata, ya,
para ilmuwan memang sepakat bahwa awal mula terciptanya dunia diawali dengan ledakan besar yang disebut Big Bang. Itu waktu kita sekolah diajari itu. Nah, kemudian apa lagi? Allah berbicara tentang pergerakan benda-benda langit. Bumi berotasi, bumi berevolusi, matahari juga berotasi berevolusi mengelilingi galaksi Bima Sakti. Allah terangkan dalam Al-Quran, huwaladzi khalaqas samawati wal ard wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Allah yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, bulan dan wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan mereka beredar pada garis edarnya. Tuh. Oke bang, kalau bang percaya kalau nabimu menciptakan Bapak? Nggak ada Nabi ciptakan bang. Nabi ku nggak menciptakan bang. Maksudnya ada Nabi Muhammad menciptakan, yang menciptakan Allah. Maksudnya Allah maksudnya. Percaya bang? Nah ya percaya, karena apa yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Yang bentar bang, yang saya tidak percaya itu Tuhannya Kristen. Karena ketika dia bercerita, bentar, nggak apa-apa, saya mirroring orangnya, jangan dibatasi saya. Bentar, nggak bisa, jangan dibatasi saya nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bentar, saya mau mirroring, diam. Jadi saya nggak percaya dengan cerita di Bible karena tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, di saya kenyataan bang, di saya ada. Coba, nih, buktikan bahwa ini nyata. Terang ada di hari pertama, Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama. Mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Buktikan kepada saya ada terang tanpa adanya benda penerang. Terang di hari pertama dari mana? Silakan. Ayo bang, terang hari pertama dari mana bang? Apakah mungkin ada terang tanpa benda penerang bang? Maksudnya Bapak, maksudnya bagaimana bang? Kalau penciptanya itu kan semua tertulis, semua lengkap penciptanya. Tertulis dalam Bible, semua lengkap. Kalau di Quran penerangan bisa. Coba ada waktu malam itu lampumu kau matiin, kira-kira rumahmu terang? Oh itu beda bang, jangan samakan itu dengan penciptaan dengan di sini bang. Bentar. Sekarang saya tanya bang, di Quran Bapak. Bentar. Audio saya terganggu, tes. Nggak masuk ya? Tes. Halo bang, dengar bang. Ini nggak masuk ke headset saya bang, bentar bang. Saya mau bertanya bang. Tes. Aman bang, aman. Suaranya kedengaran. Tes. Dengar bang. Suara saya? Ada bang, ada. Jelas bang. Mana nih? Tes. Udah aman dah. Oke, aman bang. Sekarang saya bertanya bang. Jadi nggak ada jawaban tadi bang dari saya bang. Pertanyaan saya nggak ada jawaban ya. Ya memang susah sih bang. Memang susah itu dijawab bang. Saya kok.
Iya, memang susah itu dijawab pertanyaan saya, Bang. Abang Sintu saya belum menjawab. Iya, silakan. Apa lagi? Saya selalu mirroring ya. Kalau Anda bertanya sama saya, jangan batasi jawaban saya karena saya menguasai Bible. Silakan. Kalau di Bible saya kan jelas. Apa, Bang? Kalau di Bible saya kan jelas. Jelas apanya? Penciptanya. Iya, tapi kan ngaco, Bang. Ngaco gimana, Bang? Kalau di Bible Abang ada nggak? Kan udah saya sebutkan tadi bagaimana Al-Quran menceritakan tentang penciptaan, ya kan? Nah di Bible apanya yang bisa yang jelas? Kalau di hari pertama ada siang, mataharinya nongol hari keempat, masuk akal enggak, Bang? Hah? Masuk akal enggak? Ada terang tanpa ada benda penerang, masuk akal, Bang? Apanya yang jelas? Jelas, Bang. Tuh, saya tanya, masuk akalkah ada terang tanpa ada benda penerang? Kalau kau jawab masuk akal, lebih baik kau turun. Saya nggak mau dibodoh-bodohi. Masuk akalkah ada terang tanpa benda penerang? Jawab. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Tidak masuk akal kan? Apa itu benar? Itu lain cerita, Bang. Oh, lain cerita. Bagaimana Anda tadi mengatakan penciptaan di dalam Bible jelas? Jelas apanya? Kalau isinya ngaco, Bang. Ngaco enggak? Kalau ada terang tanpa ada benda penerang itu ngaco enggak, Bang? Nah, ngaco enggak? Sekarang saya tanya, Bang. Itu benda sama penciptanya beda, Bang. Penciptanya sama benda beda, Bang. Apa sih? Misalnya nih, Bang, saya itu menciptakan HP. Ya, misalnya saya itu menciptakan HP. Antara keterangan saya dengan apa yang di HP itu, kira-kira berselisih enggak, Bang? Misalnya nih, saya menciptakan HP nih. Ini bisa hidup kalau saya kasih baterai. Berarti pernyataan saya dengan ini supaya saya benar-benar dikatakan pencipta harus sesuai, Bang. Nah sekarang Tuhanmu ngomong dia sang pencipta, tapi isinya tidak bersesuaian. Karena yang namanya benar, Bang, benar, saya kasih tahu Anda. Karena yang namanya benar itu antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Nih saya kasih contoh ya. Saya bilang, ini rokok, benar apa salah, Bang? Salah. Ini rokok nih, salah. Berarti antara pernyataan saya dengan kenyataan berbeda, betul? Betul. Nah, ini korek, benar apa salah? Benar. Berarti pernyataan saya dengan kenyataan benar, sesuai, ya kan? Itulah yang namanya benar. Nah, kenyataannya di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Sebab ada benda penerang, baru ada terang. Itu kenyataannya, Bang. Tetapi Tuhanmu ngomong ada terang tanpa ada benda penerang. Kira-kira benar apa salah itu? Itu yang itu kan itu benda, Bang. Sekarang saya. Iya, memang ini mumet, Bang. Gak akan bisa pendeta manapun menjawab, Bang. Kecuali manis saja. Sebelum Tuhan saya menciptakan terang, dia menciptakan gelap duluan enggak? Di mana dikatakan begitu? Oh, coba. Mana ayatnya? Tuhan menciptakan gelap duluan di mana, Bang? Saya di kos, Bang. Saya tidak. Enggak bisa. Berarti Anda bohong. Oh. Jadi kalau ngomong itu harus berdata kayak saya gitu loh. Bisa enggak sih? Ada di kejadian ada, Bang. Kejadian saya. Di kejadian apa? Di kejadian ayat berapa? Saya hafal dari kejadian 1 sampai ayat 27 saya hafal, Bang. Saya hafal dari kejadian 1 ayat 1 sampai kejadian 1 ayat 29 saya hafal. Nggak ada di situ Tuhan menciptakan gelap dulu, nggak ada. Oke ya. Oke, saya sebutkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata kegelapan ada nggak? Ada nggak? Ada, tapi bukan gelap dulu yang diciptakan. Langit dan bumi diciptakan.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Bang, bukan gelap dulu, Bang. Itu Gimana secara sih? bersamaan, Bang. Ngawur aja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum berbentuk dan kosong kok ada air, Bang. Air dari mana, Bang? Itu bersamaan nggak, Bang? Itu bersamaan nggak, Bang? Enggak ada di situ dikatakan bersamaan, enggak. Bersamaan, Mana Bang. ada ayat mana mengatakan bersamaan? Itu kan ayat 1. Jadi ketika bumi sudah diciptakan, langit sudah diciptakan, keadaannya gelap gulita, Bang. Yang diciptakan berarti oke, di sini sudah adzan maghrib. Lainnya silakan, siapa yang mau meneruskan? Yang sudah maghrib duluan, silakan terusin. Saya maghrib dulu. Ya. Ada yang nerusin enggak nih? Bang Halo, Dato Ustaz. tadi, Bang. Bang Dato di di Padang, Bang. Dia waktunya maghrib juga. Saya di Riau. Jadi waktu maghribnya sama. Ustadz Arif nih yang di Jawa Timur nih. Ustadz Arif. Ustadz Arif. Oke, Bang, ya, sebelum saya turun, Bang, ya. Jadi penciptaan di dalam Bible kacau balau, Bang. Itu baru ayat pertama aja udah kacau balau, Bang. Kosong, belum berbentuk. Lengkap, belum berbentuk, kosong. Kok ada air, ada samudra? Dari mana? Saya belum tanya. Oke, ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Di sini waktunya maghrib. Nanti kita lanjut lagi setelah maghrib, ya. Oke. Oke, Bang, saya ikuti, Bang. Oke. Ya. Oke, saya ikuti, Mbak. Saya sudah ikuti, Mbak. Mana itu Bang Suma kalian, Bang? Karena di sini kita udah masuk maghrib, atau di tempat lain ya, Tata gimana Tata? Tata? Halo, ya Bang. Iya, nanti nanti kami di sini mau sholat maghrib dulu, biar ini kami turunkan Anda atau gimana? Karena kita mau sholat maghrib di sini. Oh, saya tetap menunggu, Bang, karena saya tunggu aja, Bang, selesai maghrib. Kalau masih bisa kasih saya kesempatan. Oh, enggak, di sini kan Anda nanti gini ya, nanti Anda masuk lagi karena di sini sudah semua maghrib. Kita ada dulu perdebatan atau kami tunggu dulu guru-gurunya. Oke, Bang, oke. Assalamualaikum, salam toleransi, Bang. Oke, ya.